Orang muslim ketika kita pernah tahu dan belajar lagi itu nggak ada yang salah. Artinya kita bisa mengkoreksi lagi, mengevaluasi lagi. Barangkali pemahaman kemarin belum komplit, barangkali dalam praktek setelah belajar yang lalu ada kasus-kasus baru yang kita nggak tahu gitu kan, maka kita tanyakan, kita diskusikan lagi, itu adalah hal yang baik. Nah, sebelum sampai pada pembahasannya, sebenarnya kan kemarin requestnya Bu Sinten yang ngurusi koperasi ini, lali aku jenenge. Bu Sinten? Yang duduk sampai di sini tuh lah, duduk di sini. Bu Ani, malah piyai ini mboten dugi, mboten rawuh. Nah, riba dalam koperasi ini, jadi judulnya langsung ke soal koperasi. Nah, sebelum ngomongkan riba dalam koperasi, itu Nabi sudah mengingatkan bahwasanya layak tianna 'alan nas zamanun la yubalil mar'i bima akhadal mal min halalin au min haramin. Akan datang masa di mana manusia itu enggak peduli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh Allah. Ya. Ayo paseram. Jadi manusia itu akan datang masa di mana manusia enggak peduli lagi. Yang dibawa pulang itu duit halal atau haram enggak peduli. Jadi ketika dikatakan serangan fajar ini haram, alah itu duit tok haram piye? Haram ki babi kan gitu kan. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Nah, makanya para ulama, para sahabat itu sampai Umar bin Khattab itu memperingatkan orang-orang yang berdagang di pasar, la yattajir fi suqina illa man faqiha akalar riba. Janganlah pedagang-pedagang itu jualan di pasar kami sampai mereka paham betul tentang seluk-beluk riba. Nah, artinya dua hadis ini kalau dikontekkan zaman dulu, buat wong dedit gue nyewa lapak di pasar atau di hotel, di mall manapun itu nggak akan boleh jualan kalau belum paham tentang hukum riba. Tapi nek saiki paham ra paham sak karepmu sing penting kuat nyewa kan gitu. Nah, makanya ini fenomena yang hari ini terjadi. Oleh karena itu maka kenapa kita harus menjauhi riba? Ya tentu itu karena haram, dan efek dari keharaman itu sampai Nabi mengatakan dalam riwayat hadis Muslim dan Ahmad dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa muqilahu wa syahidahi wa katibahu wa hum sawa. Nabi SAW melaknat orang yang makan riba, yang memberikan riba, yang nulis, yang nyatet, dan mereka semua sama aja. Nah, ini yang hadis model ini nanti akan ada atau ditemukan dalam bab minuman keras. Orang yang jual minuman keras, yang ngeterke, yang nuang, yang distribusikan itu sama aja gitu. Nah, definisi riba itu apa? Nah niku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Definisi riba itu adalah tambahan pada akad utang piutang. Jadi asasnya itu ngutang, terus ada tambahannya. Makanya para ulama bikin kaidah bahasanya yang namanya riba kulu qardin jara manfaatan bahwa riba. Pada setiap akad utang piutang yang ada tambahannya itu riba. Dan tambahan di sini bersifat umum, nggak kudu uang, bisa yang lain. Misal ada, mungkin saya pernah nyontohkan juga dulu, ada seorang mahasiswa pinjam ke temennya, mas atau bro nyedit biro 500, gua apa nggo mangan, aku kirimanku telat gitu. Ya ora apa-apa tak sili. Gandeng awake dhewe ngekos sebelahan, pokoknya anggar kowe rong nyaur, engko mangkat mulih aku bareng. Nah, kalau itu menjadi persyaratan atas pinjamannya, itu ribanya di situ, antar jemput. Tapi kalau memang kebiasaannya sudah antar jemput, ya nggak riba. Aku nyilih 500-nya 500. Jolali lho engko mapak aku jemput aku. Kan biasanya ya ngono. Nah, itu nggak apa-apa kalau kayak gitu. Sama halnya dengan suami istri. Misal istri saya minjem ke saya 1 juta, nyeditnya 1 juta, lenggo apa? Minta kayak dulurku. Artinya kan itu sebenarnya bukan kewajiban saya kan. Saya minjem berarti dia harus balikin toh. Nah, terus si suaminya terus ngomong gitu. Ya anggar kowe rong mbok bayar lunas yo, kowe kudu mijeti aku. Nah nek setiap hari dia nggak pernah mijetin saya, ya itu jadi riba. Tapi kalau setiap hari memang dia sudah mijetin saya, ya itu nggak riba, karena udah kebiasaan sebelum terjadinya utang piutang. Makanya riba itu adalah tambahan atas akad utang piutang. Nah, kalau akadnya adalah jual beli, maka tambahannya bukan riba tapi keuntungan. Yang namanya jual beli, maka yang diserahkan itu bukan duit tapi barang. Jadi bedanya jual beli sama riba. Kalau riba itu yang diserahkan duit, baliknya duit ada tambahannya. Nah, tambahannya ini bisa jasa, bisa barang, bisa uang juga gitu.
Tapi kalau jual beli yang diserahkan barang, dikasihnya duit, gitu. Nah, kita dalam membeli barang misal ini 10.000, kita jual 15.000, di situ kita ada nambahi. Nah, tambahan yang kita selipkan di situ namanya keuntungan. Nah, orang musyrik dulu di Mekah ketika dijelaskan tentang ayat riba, mereka protes. Nah, bahwasanya innamal bai'u mislu riba, jual beli itu sama kayak riba. Ngapain tidak ngomong kayak riba? Intinya podo njolek tambahan. Tapi Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang jual beli itu menurut Allah itu halal, yang ribanya haram. Nah, itu nanti dalam bab ekonomi, baik ekonomi mikro sampai ekonomi makro, nasional bahkan internasional. Itu kenapa Islam melarang adanya riba? Karena kalau duit ditransaksikan dengan duit dan itu akan berputar terus, gak ada barangnya, itu berpotensi menimbulkan inflasi. Sebenarnya orang ekonomi yang nyekel negara sini atau negara manapun tuh ngerti itu. Makanya tahun 2008 itu di Amerika terjadi economic bubbling, jadi bubble ekonomi, karena barangnya satu tapi ditransaksikan berkali-kali. Neng transaksi berikutnya ini nggak pernah ada barang temen mentransaksikan surat-surat tok gitu loh. Nah, begitu kemudian gagal bayar oleh serentetan orang dikali sekian juta atau sekian ribu orang, akhirnya menjadikan ekonomi Amerika itu drop. Dan karena Amerika ini terkoneksi sampai kemana-mana, terimbaslah negara mana-mana termasuk Indonesia. Jadi banyak sebab krisis global itu. Nah, salah satu sebab utamanya sebenarnya riba itu. Cuman ya karena dari dulu orang itu harus ada barang terjual golek untung, itu kan paling males sih, karena yang namanya barang apalagi makanan kayak gini kan era payu mambu segala macam, paling enak itu mentransaksikan duit gitu, karena duit itu dia disimpan suwe ora bosok kan gitu. Jadi ini terus transaksi duit tambahi gitu kan. Makanya yang namanya bank itu kan dengan mentransaksikan duit dia nggak perlu gudang kayak lote kayak apa itu kan, nggak perlu gitu kan. Dia bener-bener ya cuman bangunan vertikal gitu kan, di sini duit atau emas atau apa gitu kan, atau kertas-kertas yang ada angkanya sekian juta gitu. Nah, maka itulah yang kita saksikan hari ini. Nah, sehingga riba itu pembukaannya ngoten niku nggih. Nah, lalu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lalu dalam bab dalam bab koperasi itu seperti apa? Niki babnya banyak, cuman saya langsung aja ke bab koperasi. Saya berharap nanti jenengan banyak tanya jawab aja. Nah, dalam bab koperasi itu ada uang masuk, ada uang keluar. Nah, ada transaksi setoran, di mana koperasi itu dalam setoran itu ada simpanan pokok dan simpanan wajib. Simpanan pokok itu modal awal untuk mendirikan koperasi. Nah, simpanan wajib itu simpanan yang diberikan oleh anggota rutin, bisa tiap bulan, bisa tiap tahun, dengan angka yang disepakati untuk tambahan modal. Nah, maka sampai di sini simpanan pokok, simpanan wajib itu hukumnya mengikuti proses bisnis koperasinya. Kalau koperasinya koperasi yang halal, yang benar, artinya dia jual beli benar, ada barangnya, tidak main duit tadi, tidak ngasih duit balikin duit, tidak ada unsur ribanya, maka simpanan pokok dan simpanan wajib ini boleh. Dan dari simpanan pokok dan simpanan wajib ini nanti akan menjadikan yang menyimpan, yang memberikan ini mendapatkan porsi modal. Jadi misal ya, ada koperasi modalnya 100 juta, anggotanya 100, setiap anggota setor monggo nggih, matur nuwun. Nah, jadi misal ada koperasi modalnya 100 juta, anggotanya ada 100. Nah, masing-masing anggota nyetor 1 juta. Nah, maka setiap anggota berarti punya andil modal 1%. Sehingga nanti kalau itu diputar menghasilkan misal 50 juta, maka pada waktu pembagian SHU, nah, karena baginya 1% ya, maka setiap orang mendapatkan pinten niku 1% dari 50 juta, 50.000. Itu dengan catatan keuntungannya dibagi semua. Kan kadang ada keuntungan yang ditahan, ada keuntungan yang digunakan untuk pengembangan usaha, ada mungkin keuntungan yang dijadikan sebagai dana pensiun, ada juga yang keuntungan yang dijadikan dana sosial gitu kan.
Biasanya SHU yang dibagikan itu sekitar 20-30% biasanya. Tapi itu kan kesepakatan anggota dalam RAT, rapat anggota tahunan gitu kan. Nah, sehingga porsi modal simpanan pokok dan simpanan wajib ini menjadi boleh dan tidak hukumnya mengikuti proses bisnis koperasi. Nah, kalau proses bisnisnya adalah ribawi, simpan pinjam, masukin, disimpan dan dipinjam lagi, di mana simpan pinjamnya dengan akad riba, maka kita memodali koperasi itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau simpan pinjamnya yang enggak riba, gimana itu? Jadi nyimpen terus boleh dipinjam nih, enggak ada tambahannya. Kalaupun mau nambahi ya enggak diperjanjikan, nambahi sidik ditompo nambahi oke ya ora apa-apa gitu kan. Alhamdulillah. Nah, dengan skema itu malah mendapatkan keuntungan setahun itu malah 60 juta. Wah, itu halalan thayyibah tenan gitu kan. Dibanding yang diperjanjikan itu sidik riba meneh gitu kan. Nah, maka mendingan oke mboten riba daripada sidik riba gitu kan. Ngoten nggih. Jadi mengikuti hukumnya. Makanya sebenarnya koperasi yang ada existing sekarang ini itu jangan ditutup, tinggal dirubah akadnya aja. Akad yang ribawi dipindah ke enggak riba. Oh apa nih? Oh kalau minjemin duit nanti khawatirnya orangnya enggak balikin. Kalau enggak dikasih tambahan ya jangan minjemin duit lagi. Nah, mulai sekarang jangan minjemin duit tapi ditanya. Golek silen gua foto, gua tuku motor, anakku njaluk motor. Ya wis, koperasine sing nukokke motor. Nah, regane 10 juta aku bayar 12 ya. Dicicil 24 bulan nanti sebulannya 500. Nggih pun mau sami mawon kula nek nyekel duit ya tukokke motor. Nah, maka kalau kayak gitu boleh malah. Dan enggak cuma barang tok. Nah, misal anggotanya mau bayar SPP putrane nanti ini piro 6 juta bayar UKT uang kuliah tetap. Kamu sendiri kok larang men kene. Ngene wae. Tenan yo bayar SPP yo. Iki gandeng nek dikai duit balik duit ki ra etuk. Saiki duitnya langsung dibayarkan ning kampus. Nah, kita sepakat sih piye nek engko 6 juta kowe balike 7 juta, cocok ra? Artinya kita membayarkan jasa pendidikan 6 juta. Nah, koperasi ngambil keuntungan 1 juta. Oh cocok. Ning nyicile ping 14 yo, ya enggak apa-apa, nanti 500. Nah, itu boleh. Termasuk misal ada putronya anggotanya yang sakit, butuh tambahan dana buat lahiran kayak gitu. Wah, anakku main lahiran, butuh duit ngomongin nek ning rumah sakit iki paling ora 15 juta. Boleh utangan. Ngene wae ben iso koperasi ngambil untung, ora riba. Rumah sakitnya ngendi dibayar kalau koperasi. Nah, nanti koperasi ngambil keuntungan 10% untuk orang. Ya asal sami mawon ngomong kula memang beneran utang arep dienggo bayar lahiran anak kula misal ngoten. Nah, maka dibayarkan. Nah, 15 juta ambil keuntungan 10%, 1,5 berarti jadinya nanti 16,5. Nah, tinggal ditanya, "Kok sanggup nyicil ping piro?" Nggih, mboten ping piro, kula sanggup ben wulan 500 meneh ya. Berarti niku ping piro berarti? Ping 33. Nah, 33 itu berarti meh 3 tahun ya. Wah, nek ngono kesuwen ya koperasinya enggak mau. Yo ngene nek nek ping 33 koperasine njaluk keuntungan 20%. Cocok ra? Nggih pun mboten napa-napa, kula cocok kok kula butuh. Wong utang tanggo kiwa tengen ora nek sing gelem nyilehi gitu. Nah, apa to kok ora gelem nyilehi? Ya tanggone sami kados kula keadaane. Nah, ini sepakat 33 bulan tapi koperasi ngambil keuntungan 20%. Nah, itu keuntungan akhirnya, bukan riba. Itu transaksi setoran. Nah, kemudian ada juga di situ tabungan. Dalam konteks tabungan sama pinjaman itu sama. Kalau tabungan itu koperasi yang sebenarnya minjem duitnya anggota. Jadi sebenarnya lembaga keuangan mau yang mikro mau yang gede sama. Mereka itu nggak didit. Nah, ditnya nasabah yang dihubungkan. Makanya mereka punya fungsi namanya intermediasi. Intermediasi itu menjadi penjembatan antara orang duit terus disampaikan ke orang yang nggak punya duit atau butuh duit. Nah, kepada orang yang punya duit ini dia paling kayak tambahan sekitar 3% atau 2% tergantung banknya gitu. Nah, kepada orang yang butuh duit yang utang, kalau nggak salah nih sekarang ini di Indonesia itu rata-rata itu 6 sampai 7 atau 8% per tahun gitu.
tergantung banknya juga sama tergantung jumlah utangan. Jadi saya dulu waktu kuliah S3 di Jakarta itu saya kelas sama manajernya Bank Mandiri Pusat. Dia bagian approval kredit 100 miliar ke atas. Jadi kalau kreditnya 100 miliar ke atas ini negonya sama dia. Jadi udah nggak pakai suku bunga yang umum ke kita itu udah, jadi udah beda. Nah maka dia merasa saya syar'i karena yang tak pinjamkan bukan duit, yang tak pinjamkan modal kata dia. Ya tergantung prakteknya toh, nah prakteknya sih diserahkan duit cash, ya balik duit ya itu riba tetap gitu kan, walaupun akadnya akan nambah investasi. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tabungan ya. Mau namanya tabungan berjangka, mau namanya deposito, kalau itu menyerahkan duit baliknya duit dan tidak dihubungkan kecuali dipinjamkan lagi dalam bentuk duit, maka itu riba. Nah ada juga yang bentuk-bentuk riba lagi dalam koperasi, yaitu kadang itu ada biaya administrasi yang nggak masuk akal. Jadi misal tadi nilai 1,5 15 juta, operasinya udah bilang aku jalur 10%, jadi ini kok 16,5 yo, itu jadi tambahin, enak biaya administrasi ini loh, ya pun belum derek, lah enak biaya administrasinya ini misal minten 10.000, wajar, tapi kadang biaya administrasinya gini, gandeng silehanmu, gandeng linggok sileh 15 juta, biaya administrasinya 1,50, mungkin teko orang kedua, orang ketiga nilai 10 juta, biaya administrasinya 100. Ada orang ketiga teko nilai 20 juta, biaya administrasinya 200. Pertanyaan saya, saya ngetik antara utangan 10, 15 dan 20 itu sama apa beda orangnya? Sama. Terus mesin ketiknya sama apa beda? Sama. Termasuk printernya sama apa beda? Sama. Karena sama ya kudune biaya administrasinya sama. Beda kotak, beda ketik dari 10 diganti 15 diganti 20 itu kan nggak akan menyebabkan nopo tenaga sing ditokke tambah gitu. Beda nek sing digarap niku sawah sepatok karo 10 patok ya beda gitu kan. Patok mboten patek kesel ya 10 patok ya kesel kan gitu. Nah, maka dalam konteks itu karena sama maka biaya administrasinya harus sama. Misal si koperasi sudah menetapkan administrasi untuk pinjaman 50.000, ya wes mau pinjam berapapun 50.000 gitu. Jangan pakai persentase. Nah kalau pakai persentase itu namanya riba lagi, tapi yang diselubungkan, yang ditutupi. Jadi kalau 15 juta dia ngambil 150, itu pinter nih berarti 1% deh. Nah 1% tiap transaksi. Lah transaksi enak wong 1000 dia dapat pay gitu kan. Makanya hal-hal seperti itu juga harus hati-hati ya biaya administrasi. Kemudian apa lagi? Nah kalau konteksnya adalah jasa pembayaran, misal operasi membayarkan listrik, bayarkan pam, gitu kan itu nomornya duit, kok dibayar duit kan gitu, maka di situ boleh karena itu jasanya yang diperhitungkan jasanya, jadi bukan meminjamnya, tapi jual beli jasanya membayar gitu. Dan tentu yang saya tahu nih, di administrasinya harusnya jangan pakai persentase. Oh nanti wong bayar listrik 500 biayanya 5.000, begitu listriknya tak yuto biayanya 10.000, ngoten nggih. Sama. Karena kayak kita bayar di mana? ATM atau internet banking kan sama. Kita beli pulsa listrik 1 juta sama 5 juta atau 3 juta itu kan biayanya itu kan sama. Tambahannya itu sama. Maka itu harus kita pahami ya, jangan pakai persentase. Nah, ketika itu dilakukan, maka harapannya ya operasi itu bisa berjalan dengan baik dan tidak melanggar syariat, dan otomatis anggota itu bisa benar-benar sejahtera, baik secara finansial tertolong dan paling penting niku halalan thayyibah. Nah, banyak lembaga keuangan itu biasanya nggak berani masuk ke wilayah mudharabah. Mudharabah itu tanam modal. Karena dalam akad mudharabah niku yang nanam modal harus siap nanggung resiko. Jadi misal buat nikah niki bikin jajanan pasar, ngomong tentang koperasi, aku meh usaha butuh modal mang yuto modal ono. Nah, niku banyak lembaga keuangan itu nggak berani modali dengan akad mudharabah, atau dia menggunakan akad mudharabah yang prakteknya bukan mudharabah.
Padahal akad mudharabah niku harusnya ketika dilepaskan dana 5 juta kepada orang yang mau menjalankan usahanya yaitu mutharib, dalam hal ini misal Bu Atika tadi duitnya Bu, maka kemudian kalau sudah diubengkan sama Bu Atika kok rugi entek modalnya gitu kan, maka yang menjalankan ini nggak wajib ngijoli. Nah operasi itu nggak mau kayak gitu, mesti kelangan toh. Nah, karena takut kelangan, dia membahasakan nanti bagi hasilnya tiap bulan 5% ya Bu. Nah bahasanya ngoten, bagi hasilnya 5%, bahasa bagi hasil tapi persen. Nah, itu saja ini riba. Ya persenan tadi loh yang saya jelaskan tadi loh. Kalau akadnya mudharabah kudunya harusnya itu begitu dilepaskan ya orang yang modali harusnya nanggung rugi ketika itu benar-benar diubengkan gitu loh. Buat ketika benar-benar tuku bahan buat bikin kue, terus dibikin tenan, ditawakin tenan, ora payu gitu kan. Nah maka yang modali harus berani atau harus siap nanggung semua kerugiannya. Nah otomatis nanti yang untung sing modali ini harus mendapat modalnya dulu dibalikkan. Makanya saya ada akad sama temen gitu kan, sama suaminya, dan suaminya ke PHK, ketemu temen ini kemudian minta kerjaan buat suaminya terus tak modali gitu kan. Nah tiga ceritalah usaha soto gitu kan. Nah itu saya modali waktu itu 4 juta, itu di luar perabotnya ya, jadi monggo tuku bahan-bahan buat masak sotonya dan macam-macamnya itu 4 juta. Nah singkat cerita dia jalankan itu 3 atau 4 bulan. Dia langsung laporannya ada keuntungan 2,5 juta. Ya dibagilah, saya misal dapat 35%, dia dapat sisanya 65%. Nah begitu saya dapat 35% dari 2,5 itu, nah terus tak tanya, lah modalnya di mas yang petang yuto. Lu kan udah tak kasih keuntungan, kok jadi kok petang yuto nih, loh. Dan nek mudharabah kuwi kudune pendapatannya kuwi nggo bayar modalnya sih. Lagi sisone itu lagi keuntungan. Artinya nek kowe ngekei dan itu urung nutup modal itu jadinya urung untung. Yo enggak gitu, malah saya diajari. Aku nanti tak enek Mas. Ngapunten lho Mas, aku iki sekolah S3 ekonomi syariah ya, ngono-ngono. Nah tapi nggih mboten ngoten mudharabah niku waduh angel iki. Sampai sekarang gitu kan. Jadi dia sampai sekarang tetap kekeh dengan pendapatnya kalau yang dibagi itu sudah keuntungan. Padahal kula niku kelangan 4,5. Ning kula entuk 30% dari 2,5 pinten niku. Telu ping 750. Jadi 4,5 kula ilang ning kula entuk 750 ning dia bahasane iki keuntungan lho. Kan enggak masuk akal gitu kan. Makanya yang harus kita pahami ya, ketika panjenengan dikasih modal orang untuk usaha, jadi Anda harus mengusahakan dengan benar dan memang jenengan enggak punya kewajiban pengganti kalau jenengan rugi. Tapi yang jenengan untung ya kudu dikei modal dari awal tadi dikasihkan. Nah, kemudian ditambahi keuntungan kalau memang ada sesuai dengan porsinya. Jadi jangan pemasukan awal dianggap keuntungan. Pemasukan awal itu harus buat menyelesaikan modal gitu. Nah, niku kalau kasusnya si mudharib, si pelaksana ini menjalankan apa yang diakadkan. Tapi nek berarti modali mung leda-lede malah ra dienggo usaha, dite malah nggo shopping, nah wes berarti dia punya kewajiban mengganti. Ngoten. Niku nggih soal koperasi. Ada yang mau nanya? Materi ini nanti saya kirim. Jadi intinya materi itu bahaya riba, hukum-hukum riba, jenis-jenis riba, terus adabnya orang makan riba, terus baru ngomongkan koperasi yang saya singkat tadi. Jadi saya berharap biar pertanyaannya banyak. Monggo Bu. Nah, ini mic-nya satu tok kah Bu Nunu? Nah, sok mangga atuh dicopotkan. Waalaikumsalam. Nggih, monggo. Nanti satu muter dengan melek satu. Pokoknya sampai jam 3 nih kita ya. Karena udah mau ngantri berikutnya. Dengan riba itu ya bagi yang mencatat, penerima, pemberi itu semuanya besar. Nah, saya ini mantan pegawai bank. Bank apa Bu? Bank Mega. Bank Mega. Ya. Gak pakai syariah? Ya. Dulu belum ada syariah. Iya, udah purna tapi ya. Belum, saya resign. Oh resign, alhamdulillah. Nah itu apa yang harus saya lakukan sekarang
sesama nasabah ya, saya kan di Trisuri. Di office-nya. Di Trisuri. Oh, tresurinya ya, Trisuri, siap. jadi kayak money market. Oke. Nah, itu tuh pinjam pinjam antar bank. Ya. Dan jumlahnya nggak cuma ratusan juta, Miliaran. miliaran. Siap. Dalam semalam, besok udah balik. Ya. Semalam saya bisa menghasilkan bermiliar-miliar. Ya. Spot. Margin. Apa yang harus saya lakukan gitu? Siap. Oke. Pun. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka yang pernah terlibat dalam riba pertama harus bertobat karena itu dosa besar. Bahkan saking besarnya itu dalam dosa perzinahan. Jadi saya pernah ada kajian parenting di Solo itu, saya jelaskan macam-macam zina, ya. Itu zina yang paling besar, itu zinanya anak laki-laki dan ibunya. Nah itu dalam riba itu dosa membuka 70 itu dosa besar. Yang paling ringan yang setara dengan dosanya zina ibu dan anak ini. Jadi itu dosa paling besar dalam zina, di situ dosa paling ringan dalam riba. Nah, sehingga kita harus tobat karena dosa besar itu hanya bisa dihapus dengan tobat. Nah, tobat ketika berhubungan dengan harta, maka hartanya harus disucikan. Nah, disucikan seperti apa? Dikeluarkan mana yang dulu didapatkan dari riba. Kemana? Sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, hanya saja apakah dari mulai awal kerja atau tidak? Nah, batasannya adalah dari sejak jenengan ngerti hukum riba dan jenengan tetap bertransaksi di situ. Misal nih, jenengan kerja mulai tahun 2010, jenengan ngerti hukum riba 2015, tapi jenengan tetap kerja di bidang riba itu sampai 2020, ya berarti 5 tahun itu yang harus dikeluarkan. Yang jenengan nggak tahu sebelumnya itu nggak apa-apa. Nah tapi duitnya udah habisan buat ngasih makan anak-anak saya atau buat urusan rumah tangga, ya sudah kita minta ampun kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan. Artinya kita sedang membicarakan ketika dananya itu masih ada. Artinya jangan sampai kemudian dalam rangka untuk menyelesaikan itu terus kita harus terlibat dalam hutang piutang yang lebih dalam lagi. Jadi ada sebuah pengusaha, ada seorang pengusaha. Kebetulan kasusnya dia bukan riba tapi barang KW. Jadi dia jualan jam tapi KW. Jadi misal ada jam yang laku misal mereknya Seiko, dia jualan Seiko tapi Seiko KW. Dan dia melaksanakan itu bertahun-tahun. Kemudian ditanyakan pada seorang ustadz ahli hukum Islam terkait dengan ekonomi, bagaimana pendapatan saya? Kata ustadz itu disampaikan atau dijawab bahwasanya menjual barang palsu dalam Islam nggak boleh. Harusnya yang jangan lakukan ketika yang laku ini mereknya Seiko, terus jangan pulaan dari Cina, jangan ngomong sama orang Cina, jangan kok kasih merek Seiko, ganti mereknya Saiyo atau Saidi. Gak apa-apa kalau kayak gitu, walaupun modelnya mirip-mirip gitu loh. Tapi nek Seiko terus plek semua model warnanya plek, nah itu nggak boleh kita bertransaksi itu. Dia bertanya lagi, gimana tobat saya? Ya semua keuntunganmu dikeluarkan. Akhirnya dia hitung 4 miliar. Akhirnya dia jual buku di Jakarta. Dan dia bercerita setelah membersihkan itu, dia menjual merek yang tadi itu Saiyo, Saidi dan seterusnya itu usahanya tambah maju dan yang 4 miliar ini balik gitu dalam waktu yang sangat singkat. Artinya kalau kita percaya pertobatan itu akan menghantarkan pada kebaikan yang lebih banyak, imma soal keberkahan, imma soal jumlah, ya pasti itu akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya. Gitu. Alhamdulillah, tapi apa saya adalah Oh gitu. Oke, monggo artinya jangan yang tahu lah itu angka-angka itu, tapi secara rumus tadi sejak kapan jangan ngerti itu riba dan jangan masih ada di situ, maka di situ yang harus dikeluarkan. Tapi kalau dengan misal baru tahu setelah riset ya berarti nggak ada beban tadi. Sebenarnya saya tahu setelah riset sih, karena setelah di sini saya tahu riba dan sebagainya kan lebih banyak. Dari situ saya menggunakan tobat dan dari situ ya banyak sih yang dari ambil sama Allah katanya. Siap. Atau mungkin juga perlu jenengan ini lagi gitu loh Bu. Kan diambil Allah itu kan terkadang kan bisa jadi loh alam. Mungkin ada yang memang harus dikeluarkan tapi belum keluar gitu loh. Sehingga harus diambil ya. Takutnya nanti ada proses itu lagi karena kalau bahasanya sudah diambil Allah itu biasanya endingnya itu
ada sesuatu yang membuat hati kita sedih gitu, pasti gitu. Namanya diambil Allah gitu kan, mungkin di ngapunten, mungkin diambil pencuri atau apa gitu kan. Nah itu tentu akan menyedihkan. Tapi kalau misal tiba bentuknya mobil, pakai wong randuwe pakai miskin, nah kita bahagia biasanya kalau kita pakai skema kita yang lepaskan. Tapi kalau yang ngambil adalah Allah, biasanya kita akan ada rasa mungkin sedih ya, atau mungkin pripun gitulah. Oke, alhamdulillah siap. Oke, mudah-mudahan lancar berikutnya. Amin. Dan ilmu jenengan itu sebenarnya luar biasa loh Bu. Artinya itu tadi bisa jenengan bingkai dalam bentuk tadi yang bisa kita bicarakan ini koperasi syariah gitu kan. Artinya ada orang yang kemudian berawal dari 200 juta, kemudian dia bikin koperasi syariah, tapi dia cuma ngambil akad namanya murabahah. Murabahah itu jadi orang mau beli apa, terus dicek barangnya, harganya misal 10 juta, dia bilang 10 juta, kamu mau bayar berapa lama? Oh sekian lama, oke aku ambil untung sekian, disepakati. Nah itu dalam waktu 2 tahun itu muter jadi 2 miliar atau 4 miliar gitu. Jadi ilmu-ilmu dengan itu ilmu-ilmu langka, kalau bisa dialihkan ke hal-hal yang syar'i, insya Allah itu jadi kekuatan besar gitu kan. Dan jangan nanti akhirnya butuh pegawai banyak ini para ibu-ibu yang perlu dikaryakan. Nanti saya mau sholat berdoa dulu. Oh, masya Allah. dan kalau jenengan bikin koperasi syariah atau BMT syariah atau BPR syariah itu ya nek saya itu nggak harus pakai embel-embel syariah, yang penting akadnya gitu. Jadi misalnya jenengan mau bikin bank rakyat Harun Bodoh semua gitu, nggak apa-apa gitu. Tapi penting akadnya nggak ada ribanya gitu. Nah, tapi nek nganggo syariah ning isine nyampur-nyampur kayak gado-gado ya sama aja gitu. Bener nggih? Ya, monggo yang lain. Nah, nggih monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ini Mas Rika, ngomong hukum talangan haji itu. Talangan haji, ya. Kemudian yang kedua ya Pak, itu menghitung zakat. Umpama dari gaji ya, umpama kita dalam setahun itu ditambah aset emas atau apa itu jumlahnya serisok itu kira-kira berapa? Itu sudah kewajiban zakat. Dah dua ini nggih. Ya, talangan haji monggo yang lain. Nah, yang antri monggo. Talangan haji itu kan kita mau daftar haji nih titik kurang. Akhirnya ada bank yang nawari. Maka kasus talangan haji tadi sudah saya singgung sebenarnya. Jadi ketika jenengan ngambil 15 sama 10 sama 20, itu balik ini 15, 10 dan 20 nih ada biaya administrasinya. Berapa? 10% dari yang jenengan ambil. Nah, ketika itu jenengan nggak selesai dalam waktu 1 tahun, nanti biaya administrasi itu datang lagi 10%. Nah, di situ ribanya. Nah, solusinya gimana kalau jenengan sudah terlanjur? Ya, apa yang jangan punya, misalnya punya mas-masan penganggur motor, mobil, yang dibel dilunasi itu. Artinya jangan sebagai orang yang terdaftar di haji nggak apa-apa, nggak ada masalah, lanjutkan aja. Tapi urusan dengan talangan haji itu segera dilunasi. Oh, wis lunas kok Mas. Iki mung garek ngantri mangkat karo lek genepe iku lunasi sing ten depak niku nggih pun tinggal ditobati. Ngoten nggih. Jadi jangan gimana artinya kalau kita bertanya ya alhamdulillah sebenarnya solusinya itu enggak terus berarti daftarnya enggak sah cabut boten ya tetap di sana lanjutkan. Cuman urusan dengan bank ini kayak jangan segera dibereskan. Kalau punya harta-harta yang bisa buat melunasi dengan jual itu buat melunasi biar perusahaan jenengan nggak berjalan tiap hari gitu loh. Jadi begitu lunas kan perusahaan jenengan berhenti di sejak lunas itu. Nah, kalau berjalan tiap hari pas hari dimana itu berjalan jenengan meninggal kan jenengan berada di atas dosa urusan riba kan repot nih ngomong gitu kan. Tapi nek misal jenengan bar pengawasan ini ternyata utangnya jek 3 juta terus ayo tak dolke penganggurku terus payu 5 juta dilunasi ngapunten hari ini besok lunas perusahaan jenengan meninggal kan udah selesai dari dosa itu. Jadi ini insya Allah lebih ringan langkah kita nanti di akhirat. Jadi perlu diselesaikan dengan cara seperti itu. Nah terkait dengan zakat, maka zakat itu ada 2. Nah kita biasanya tahunya itu zakat fitrah. Nah zakat fitrah harus rumusane wis puas itu sudah memenuhi syariat. Padahal ada zakat mal. Zakat mal ini tergantung masing-masing orang.
Nek petani ya zakatnya pertanian, nek peternak ya peternakan, nek pedagang pedagang. Nah nek pegawai atau jenengan tadi bahasanya gaji kan, berarti pegawai toh. Nah maka nek pegawai zakat gaji itu enggak ada. Zakat dari gaji yang kita terima tiap bulan enggak ada. Yang ada adalah gaji itu jenengan terima, jenengan gunakan untuk menafkahi keluarga. Kok turah jenengan tabungan niku mengendap selama 1 tahun hijriah. Nah itu yang dizakati. Karena orang yang putrane 2 gajine 2 yuto atau 3 yuto dengan orang yang putrane 5 atau 6 gajine 10 yuto niku bebannya itu beda gitu. Kadang duit 2 yuto rantai mergone anggota keluarganya iki, begitu 10 yuto gajine ketoke nek wis tau iso nyelengi mergo anggota keluarganya banyak. Makanya Islam itu adil, jadi nggak langsung dipotong begitu diterima, bukan, tapi silakan dipakai dulu dengan pemakaian yang wajar gitu, artinya buat makan, bayar listrik, bayar SPP, bayar sekolah, bayar beli pulsa listrik, bayar air dan seterusnya, itu kan wajar. Nah kok terus masih bisa nabung gitu kan. Nah tabungan ini yang mengendap selama 1 tahun, inilah yang disebut harta yang dizakati. Kapan? Ketika sesuai nisab. Nah nisabnya duit itu dikiaskan atau disebandingkan ke emas atau perak. Dipilih mana yang paling sedikit nilainya. Pada satu zaman mungkin perak lebih mahal daripada emas. Kenapa? Karena emas ini cuma 85 gram, perak 595 gram. Mungkin harga satuannya mungkin mahal emas, tapi nek dipengke ternyata ketemunya banyak perak, maka nisabnya pakai emas. Nah hari ini, di sekarang ini, detik ini, di kita ini, di Indonesia ini, emas segram itu anggaplah 1,5 mentok. Nek dipengke 85, ini ketemunya kan Bu yang megang HP kalkulator. 85 dikalikan 1,5 juta berapa? 127 juta. Anggap aja 1 selawe yang mau. Tenang kalau dianggap peduk nggak apa-apa. Tapi kalau dianggap munggah terus anggap aja 1 seket buat asal. Itu dengan gede bisa benar naik zakat nggak boleh. Tapi kalau diturunkan boleh. 125 ngerti nggih. Niku nek emas. Lah nek perak 595 gram. Setahu saya perak itu 1 gram itu 25.000. Ada yang tahu harga lain? Mungkin saya tahu 20.000 lah. Berapa? Sekitar segitu. Ye, kali 25.000 berapa? 14 juta. Nah, artinya kalau 14 dan 125 berarti besar mana? 125. Berarti nisab yang jenengan pakai yang perak 14 juta. Artinya kalau jenengan punya tabungan selama 1 tahun hijriah minimal 14 juta, berarti sudah kena zakatnya 2,5%. Sekali lagi tabungan, bukan gaji. Nah, walaupun tabungan bisa jadi dari gaji. Nah, pertanyaan jenengan, kula nggih gadah penganggon penganggon kula niku nek ditimbang bobote 50 gram. Nah, 50 gram niku napa? Emas apa perak? Ya nek emas nek perak. Nah, emasnya jenengan kalikan 1,5, peraknya jenengan kalikan 25.000, terus jenengan tambahi di tabungan. Totale pinten? Nek niku lebih dari 14 juta berarti kena zakatnya 2,5%. Nah, misal 2,5% ini misal nggih 2,5% ternyata menurut hitungan jenengan 1.500.000. Silakan mau jenengan keluarkan duit 1,5 juta boleh, atau jenengan kasih cincin jenengan yang berarti 1 gram gitu boleh. Jadi dikek bentuk duit boleh, dalam bentuk penganggon nas-nasan boleh. Nah, apa kudu ditumroto? Boten, justru yang ditumroto niku yang keliru menurut saya. Karena zakat itu fungsinya ketika dikasihkan ke orang itu menjadikan orang yang tadinya mustahik menjadi muzaki, yang tadinya biasa nompo muga-muga bar niku boten nompo meleh. Nah, tapi nek misal zakat jenengan 1,5 juta atau jenengan nyeluk tangga cocah 15, jenengan kei 100. Niku jenengan hari ini jenengan kasih, sesuk itu pun entek gitu loh. Nah, kudune pripun 1,5 niku misal nggih. Misal ada tetangga jenengan yang misal punya kebutuhan yang ternyata kebutuhannya itu 1,5 niku. Napa niku? Misal bayar kos-kosan misal. Yang ngekos sebulannya misal 1,50. Nah, jenengan kasih itu berarti kan selama 1 tahun kira-kira atau 10 bulan dia kan sudah terjamin kos-kosannya. Itu
itu boleh, dan nggak harus banyak orang, satu orang tok boleh. Atau misal tetangga jenengan ada yang sakit terus butuh perawatan, ternyata tagihannya yang rumah sakit kurang 1,5, kasihkan ke satu orang itu boleh. Atau kemudian ada tetangga jenengan yang kok ketoke bocahnya sregep ning ra modal ketoke meh dudul napa to le anu budhe kula ajeng sampeyan degan jane lha kulane pira mboten kathah kok namung sak yuta kali 500 nggih sik apa golek tendone oh iya nyos setengah mboten napa enggak harus justru nek jenengan ratake yo ketemune 10.000 lha itu apa itu cilok kali jenengan enggak akan terlalu banyak manfaat. Makanya manfaat dalam zakat ini enggak akan muncul kalau harus artinya uduroto lah ini loh. Ini yang banyak salah. Apalagi zakat fitrah. Zakat fitrah itu saya malah ngurus jodoh. Jadi setiap kaum muslimin ngumpul begitu ngumpul ning masjid diadai cilik-cilik didongke meneh tiap kakak. Lho. Saniki kula tekok. Niku kula tekok jenengan sanes warung. Niku nek warung dikeki sak kresek niku kira-kira patut napa mboten? Sing isine biasanya 5 kilo dari warung bar zakat fitrah. Misal karena jumlahnya ten niki monggo minara. Misal Waalaikumsalam warahmatullahi. Misal anggotanya warung niki ada 10. Satu orang misal 3 kilo, ping 10 30 kilo. Terus dikumpulke ten masjid tertentu, dan masjid caket mriki terus ditimbangi, terus didum sak kresek-kresek di sini 5 kilo terus baru digedhok dikei meling. Kira-kira patut mboten menurut saya? Mboten, karena zakat fitrah itu haknya fakir dan miskin. Baru enggak masuk di situ gitu kan. Bukan fakir dan bukan miskin gitu kan. Raja mungkin juga kiranya kredit, tapi kan yo kebiare iki ora patut gitu loh nek dikasih niku. Wonten makane zakat fitrah itu saya tambah mulus jodoh. Kudune zakat fitrah niku masjid itu ada di kampung mana? Oh di RT atau RW ini. Nggih, fakir miskinnya berapa dihitung? Cacahnya 10, ternyata ngelupuk rong ton didemong 10. Dah. Nek perlu takmire rasa jaluk gitu kan. Oh nih takmire biasanya wis singkir kesik iki sing dikirim ke Pak Ahmad iki beras rojo lele iki tak singkir kesik. Enggak boleh, kudune dicampur diulet didum. Wong fakir miskin yang ada di kampung itu untuk khotubin agniya ini turadu ila fuqara ini diambil dari orang kayanya di kampung itu dikembalikan ke orang miskin di kampung itu. Makanya darurat jenengan yang ketua takmir panggil wis Pak ora usah anu belum dikai zakat fitrah awake dhewe iki wis cukup insyaallah sehat walafiat ngoten nggih. Jadi itu justru yang di kampung itu dipetakan oh ada orang 10 misal fakir miskin ada rong ton berarti wong siji entuk pinten niku. Untuk pinter nih berarti. Enak rongton, ya ini yang pakai mesin ada 10. Berarti untuk posisi itu benar. Rong kental itu, untuk rong kental. Oh, wah iso diwadus. Boten napa-napa. Wong tujuane bar nampa niku ben ora fakir kali mesin meneh. Wah kok didol, boten napa-napa. Didol punya utang, wong dia mesin itu pergo diutang. Atau dino-dino mikir, kan aku metu omah ketemu tanggoku ngene akhirnya ra metu omah ra kerja, akhirnya tambah susah uripe. Tapi dengan dikasih itu kok didol untuk duit terus dibayar utang, besok dia mangkat kerja. Lah ngoten lho. Sebenarnya hikmah zakat itu memuliakan manusia dulu. Kenapa? Kalau dia yang terima boleh, tapi kalau yang apa yang ngurusi yang jual enggak boleh. Iya, yang saya yang terima. Boleh. Termasuk kurban, daging kurban, kulit kurban. Itu kan penelitian nggak boleh menjual, tapi begitu udah dikasihkan kepada orang yang berhak dan orang yang berhak ini menjual nggak apa-apa. Nah saat ini nek misal kayak orang duit lalah biasanya nek hipertensi itu lorone wong sugih lalah itu orang duit nih hipertensi ngoten. Nek dipangan yo malah tambah 6 melih to, tak dol ae gitu kan. Ya aku butuh duit, ngoten menapa ngoten niku. Nah, jolke tempe lu sehat enggak apa-apa gitu kan. Saya jolke tempe iso mangan sebulan kurangnya wae utang ning warung sebelah. Makanya itu zakat akan tepat sasaran dan tepat guna. Jadi biasanya sudah tepat sasaran ini kadang kurang tepat guna karena sasarannya karepe pengen di ayam kabeh. Dan kadang yang saya prihatin juga ada orang yang ngumpulin zakat terus bikin yayasan khusus zakat. Begitu ada kaum muslimin yang butuh datang kemudian loh ini orang membayar utang kok iya aku sudah beda ini yayasan ini pelan ini. Padahal yang namanya zakat ya namanya kaum muslimin itu butuh. Makanya ketika panjenengan pernah baca hadis tentang orang yang berbuka di siang bolong bulan Ramadan, dia kan dikatakan Nabi poso 2 bulan berturut-turut. Mboten sanggup kula ya Rasul niki sebulan iki bolong. Ya wis, kowe kek mangan wong swidak. Lah mboten sanggup. Ya wis, ora sanggup ngopo? Lah kula wong paling ra duwe sekampung ngene. Akhirnya sama Nabi diambil kan dari zakat fitrah, zakat apa di Baitul Mal dikasihkan yo nggo kowe.
dumen sak keluargamu, panganan sak keluargamu. Nah ini menjadi dalil, ini orang bukan dari kampung itu, tapi ini datang kepada Nabi, dan Nabi sebagai pemimpin pada waktu itu mengambil harta dari Baitul Mal. Artinya sebenarnya jenengan kepepet dane lo ya, nanti duit atau tangannya jenengan nek tulisan rumah zakat atau moral itu jadi dia punya hak gitu kan. Artinya dia nggak boleh nolak, nek pun mau nolak dia harusnya sebelum menolak itu memverifikasi dulu. Iki mau butuh tenan pora, main nanti susah tenan pora. Ternyata setelah diverifikasi tenan iki rondo yang nggak bisa kerja dulu bergantung pada suaminya meninggal, anaknya masih kecil harus dijaga di rumah sehingga dia nggak bisa keluar rumah. Oh itu berhak itu, harus ditolong itu harusnya. Makanya saya termasuk orang yang apa istilahnya senang ketika ada kepala desa kayak di Ponggok itu kan, dia punya visi bagus tapi sudah nggak jabat. Jadi dia dengan dana yang masuk dia gunakan untuk mengupgrade nikmat Allah berupa umbul, dan dia punya misi satu rumah di kampung saya harus ada satu sarjana yang dibiayai dari hasil pendapatan dari objek wisata itu. Itu pemimpin yang luar biasa. Dengan orang ini jadi pinter, harapannya nanti keluarganya itu bisa terupgrade. Nah penyakit yang ada di kota besar, kados Solo itu warganya 500.000 kalau malam hari. Maksudnya malam hari itu kalau orang-orang yang datang ke Solo udah balik ke rumahnya itu. Nah kalau siang hari itu Solo itu penduduknya jadi 1.500.000 sampai 2 juta orang. Nah selama ini ya, warga yang cuma sedikit itu tuh disuruh naik kelas nggak mau. Jadi dikasih bantuan apa mau ditompo karena biar berdaya tapi nggak mau, karena mungkin yang naik kelas otomatis BLT-nya hilang, apa RTL hanya hilang. Nah ini yang saya miris, kenapa kok punya mental begitu? Harusnya dengan misal kita dimodali kasih mesin jahit, itu jangan mesinnya didol, bener-bener digojahit. Harapannya nanti dapat penghasilan dari jahitan itu, sehingga kita nggak perlu ngarep-ngarep bantuan tahun depan apa nih yo aku yo. Dan akhirnya kita lihat di TV di medsos itu ada ibu-ibu yang ngantri BLT, penganggurannya gede-gede, tumpahannya motor NMAX, PCE gitu kan. Ini yo izin yo gitu kan. Nah harusnya izin gitu ya. Makanya dalam Islam itu ada dua orang yang perlu dibantu, yaitu as-sa'il wal mahrum. Sa'il ini orang yang memang butuh ning jaluk itu harus dikasih. Nah kemudian yang kedua al-mahrum ini jadi orang butuh ning isin arep jaluk. Nah ini tugas pemerintah untuk memetakan. Makanya tadi rumah zakat itu atau yang misalnya rumah zakat itu bukan tadi yang namanya rumah zakat itu nggak maksudnya tempat yang orang mengut zakat itu. Nah itu harusnya ketika ada yang datang saya minta dibantu itu diverifikasi. Lah apa? Ini suami saya belum bisa keluar dari rumah sakit karena saya nggak bisa bayar. Boleh rumahmu mana, tanya ke tetangganya. Kalau memang udah bener fix asli seperti itu ceritanya, bantu. Jangan kemudian kita udah punya program kok, udah malah itu mulai ormas nih utang Solo mulai wong Solo dari ceritanya kita Solo awal. Jadi ngenten ormas keagamaan itu tekok sama ustaznya, padahal saya udah meninggal pada waktu itu masih hidup. Ormasnya besar itu. Jadi tekok sama ustaznya, "Kak, saya punya kambing kurban. Selama ini saya kirim ke kantor pusat." Nah, padahal tetangga saya itu banyak yang butuh. Itu gimana kalau saya sembelih di kampung saya biar tetangga saya itu makan? Jangan, kita udah punya darahnya di kantor pusat loh. Nah, kantor ini ya Islam loh. Makanya saya itu kan punya pesantren mahasiswa itu, saya pernah kirim ke salah satu teman takmir masjid di salah satu kabupaten yang lain, Sukoharjo itu. Terus dia bilang, "Jane sing kerso lho ta, derek jenengan. Ning kiai ini NU." Ya kula sauri. Emang nek aku ngomong NU yo wong Islam ngono. Jadi ora nek masalah saya itu bukan kemudian nek terus penampilan saya ngene terus kudu piye yo mboten. Saya tuh agar wong Islam ya ayo gitu kan. Selama gelem manut ditoto, kon sekolah manut, dikongkon orangnya yelan, monggo. Dan dari tempat saya itu kemarin saya hitung itu sudah 10 orang yang lebih mungkin yang sudah sarjana. Tapi yang saya keluarkan lebih banyak gitu kan. Yang mergo ora manut iku lho. Jadi teko ngomongnya masih sinau, kira ning kono misalkan sholat malesan metu wae. Nah, hal seperti itu ya konsekuensi dari sebuah kesepakatan. Jadi bukan karena latar belakang ormas atau ormas, ambil wong Islam itu tetap saudara kita, Bu. Jadi jenengan misal punya kelebihan makanan, kok sebelah jenengan jenengan sama Muhammadiyah sebelah NU atau sebelah dengan NU sebelah Muhammadiyah, ya bagi ke sebelahnya. Jangan kok posnya NU. Wong sing kafir dengan nyawangi itu kok sampai Allah mengatakan
apa namanya? Kok jadi lali ayatnya. Jangan sampai gitu loh, kebencianmu kepada satu kaum menghalangimu untuk berbuat adil. Walayat dimanakum sana'anu qaumin ala Allah ta'dilu idilu wa aqrabul taqwa. Jangan sampai kebencianmu pada satu kaum membuat kamu itu berbuat tidak adil. Berbuatlah adil karena adil itu dekat sama takwa. Termasuk Allah juga mengatakan la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi. Allah enggak melarang kamu untuk berbuat baik pada orang yang tidak memerangi kamu dan tidak musuhi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampungmu untuk kamu berbuat baik dan berbuat adil. Artinya kalau jenengan gak ada tonggo Kristen, jenengan punya makanan berlebih, jenengan ngerti itu mau butuh, bantu gak apa-apa. Termasuk saya sering contohkan ngeten, kita gak boleh mendolimi orang kafir juga. Saya contohkan ngeten, misalnya jenengan warung ngeten ini misal, terus enten duit rambutan yang gede, ngelolor sebelah, nah sebelah mau Kristen, nah, protes lagi, nuwun warung, ngapunten. Niku wite rambutan niku wohe ten pekarangan kula. Pripun nggih? Lha apa kuwi bojoku, Mbak? Lah nek wohe pripun? Aku nggon aku coba jiko. Jadi kalau kita mau menerapkan syariat Islam, caranya gimana? Ini Mbak, gandeng wite tekan kono, wohe bendina mbok saponi, wohe PN anu niku Bu, kula mboten kersa rambutan, kula njaluke duren. Lah kuwi wite rambutan Mbak, nek kowe ora gelem ngene wae, kok tak teluke tukang kayu, tak kon nebang ben ora ning pekarangan. Oh di sini mawon nggih. Jadi kita enggak boleh mendolimi tetangga yang kafir gitu kan. Sampai Nabi mengatakan fi kulli kabidin rotbatin ajrun, pada setiap orang atau makhluk yang punya hati, punya nyawa, kalau kita berbuat baik kita akan dapat pahala. Makanya pandangan saya yakin pernah dengar kisah seorang PSK yang masuk surga karena menyelamatkan seekor anjing. Lah wong anjing diselamatkan Semarang mlebu surga dan mulai dengan nulungi Pak Antonius, Pak Franciscus. Misalnya ada kecelakaan ten mriku bareng lenggah-lenggah teng anjingan itu grubiak dinguk. Wih, wong etani ngono. Wong etan sing ireng-ireng kae gitu, mau nganggo salib ngono. Ah, tok mlebu. Betul asal iki dadi tulungi rakyatmu tekan mriku digoleki ngombe, ditekoki. Piye Mas, kok perlu tak teluke ambulan, kok tak teluke bandoso. Ditulungi enggak boleh kita kemudian pura-pura ra ngerti itu mlebu omah gitu. Darwis gitu kan, nah itu enggak boleh gitu kan. Nah, maka kita harus menolong. Itulah Islam ya. Enggak boleh kemudian melakukan seperti itu. Mantan, ada lagi Bu yang mau nanya? Silakan. Oh, nggih, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misalkan kita kan ibu-ibu ya, punya anak yang kita doakan terus lulus kemudian dia bekerja. Misalkan dia bekerja, kalau dia bisa di asuransi atau di bank atau di pajak itu gimana Pak? Kita kan harus butuh hati-hati juga biar menghindari riba itu. Sebagai orang tua harus bertindak bagaimana? Siap, pun. Siap. Pada bisnis yang core bisnisnya adalah ribawi, tentu kita larang anak kita di situ. Nah, contoh misal jelas di bank riba, bank yang murni riba, itu kita larang. Tapi kalau kemudian dia ada di bank syariah, gitu kan, walaupun di dalamnya masih kadang ada cacat-cacat transaksi atau kekurangan transaksi, maka itu tidak apa-apa. Termasuk asuransi, ketika asuransinya adalah murni asuransi konvensional, maka kita larang anak kita untuk ke sana. Oh, asuransinya syariah, nah, maka itu masih ada keringanan. Pajak juga demikian. Pajak kita bisa tanya di sebelah mana. Karena terkait pajak sendiri, Saudi Arabia juga menerapkan pajak. Jadi pajak itu bukan sesuatu yang mutlak terlarang. Memang idealnya harusnya jangan pakai pajak. Jadi dalam kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum tentang pemerintahan, tentang kekuasaan, itu karya Imam Al-Mawardi, sebenarnya sumber pendapatan negara itu sebenarnya salah satunya zakat. Tapi ketika pemerintah kita menggelontorkan zakat sing mungkut negara tinggu APBN, langsung kita protes. Kok korupsi, kok ngene, kok ngono gitu kan. Kok ormasku, kok organisasiku, kok ora kumanan. Nah, disitulah kemudian pemerintah akhirnya berpikir keras dan kemudian memunculkan opsi pajak. Jadi nyatanya pajak itu bukan kemudian langsung 100% tiru gitu. Nah, anak kita ada di sebelah mana? Mungkin anak kita ada di sebelah. Jadi gini, terkait pajak itu sampai ada seorang ustadz yang saya ambil ilmunya itu sampai mengatakan gini,
secara umum memang nggak boleh atau nggak baik, tapi secara khusus barangkali putra jenengan itu ada di kantor pajak yang kemudian ketika datang seorang muslim tanya tentang pajak terus dibantu, gini Pak, jadi pajak jenengan kan tertulis di sini 55 juta. Nah sebenarnya ini kalau jenengan melakukan penghitungan dengan cara begini-begini, ini buatan manipulasi, jadi benar-benar ada aturan dan ada payung hukumnya dan benar dia memberikan masukan. Jenengan coba hitung gini, termasuk jenengan mungkin udah bayar zakat kemana, itu jenengan lampirkan, itu bisa mengurangi pajak jenengan. Akhirnya zakat dilakukan dan berkuranglah zakatnya menjadi 25 juta misalnya itu. Pajaknya menjadi 25 juta. Ini pekerjaan baik. Jadi di situ berfungsi mengurangi pajak orang, itu mengurangi tapi secara hukum benar loh ya, bukan memanipulasi. Nah, tapi kalau praktek yang ada sekarang, pajak jenengan 100 miliar toh. Ini baik, tak hitung ulang. Nah, kok jenengan kon bayar 30 miliar, neng kayak aku 20 miliar. Kan totalnya mau 50 miliar dengan kelong orang 100 miliar. Itu kan yang terjadi sama sinten yang sampai tuku kayu, terus yang terakhir itu loh sing sampai tuku omah ten Jogja 2000 meter itu. Alun-alun kidul niku. Niku kan ngoten cara maine. Jadi yang kayak gitu-gitu enggak boleh. Yang kayak gitu-gitu enggak boleh. Jadi harusnya ketika ada kaum muslimin di kantor pajak itu membantu menghitung supaya pajaknya itu bisa turun sesuai dengan payung hukum yang ada. Itu enggak apa-apa kalau putra jenengan ten niku. Ngoten nggih. Itu turunnya itu nanti mungkin persentasenya dikasih dengan zakat gitu Pak. Pripun? Turunnya itu nah nanti sebagian dikasihkan zakat terus sisanya baru Boten. Itu mekanisme yang berlaku di kantor pajak. Ada banyak cara untuk mengurangi pajak. Nah yang tahu ini biasanya orang pajak. Nah orang pajak sok-sok itu menggunakan itu untuk perkaya diri sendiri, itu yang salah. Lalu putra jenengan misalkan kantor pajak dia melakukan penghitungan itu untuk mengurangi pajaknya kaum muslimin boleh secara legal loh ya. Jadi bukan secara ilegal, secara legal formal ada payung hukumnya, ada aturannya, ada caranya. Dan cara-cara itu yang ngerti dan selalu mengupdate itu wong pajak. Makanya wong pajak itu tadi itu sok-sok yang boleh nonton itu, dan saya nggak usah istilahnya masuk dalam wilayah tuduh menuduh wong faktanya sokeh gitu. Dari mulai gayu, dari mulai ada yang dirjen pajak ketangkep dan segala macam. Nah maka yang itu udah bukti otentik. Niku nek enten sing ketangkep ya sok-sok sing ra ketangkep ya enek kan gitu, kata sing ten dan Kementerian Digital Info itu kan, Komdigi itu kan, saya kaget. Saya itu ceramah kemana-mana itu jelasin soal judi online gitu kan. Tapi kok judinya orang kurang nih malah nambah. Ternyata sing jujur atau ngaji gitu kan. Dan sing ngaji ya otomatis nggak bakal main judi. Ternyata setelah ditelisik ternyata malah backingannya ya orang yang kudune kon blokir. Jadi dia satu situs dia nggak blokir, dia dapat duit pinten tahun nih kok. Sayutono pinten ngoten. Ini kan ping 1000 situs, 1 miliar tiap bulan. Ping mele 12 bulan 12 miliar. Ping mele sekian tahun dia beroperasi. Makanya sampai enten pilih kabinet tuwek-tuwek niku sing mboten kanggo niku begitu digeret di sini duit kabeh topo. Jadi iso pecah duit, ngelatus duit itu. Nah, karena dia ternyata yang backingi mereka. Nah, begitu kemudian diungkap sama aparat setelah Pak Presiden memerintahkan untuk memberantas. Makanya pentingnya pemerintah itu. Pemerintah itu nek jenengan dongake, ya Allah, luruskan pemimpin kami dan seterusnya. Maka mereka akan lurus, begitu lurus tinggal nyuruh. Pokoke kudu diberantas karena ini musibah buat bangsa ini. Begitu diberantas 900 triliun transaksi judi. Kalau nggak salah belum lama ini saya malah dengar 1.200 triliun. Terus pelakunya 8 juta anak muda gitu kan. Ya bisa jadi mungkin itu anak-anak kita naudzubillah. Nah, kemudian belum lagi yang bunuh diri sekian puluh sekian ratus orang. Yang terakhir itu saya baca itu ada bapak-bapak yang terlilit tentang judi itu, dia wis ra iso nyaur. Wis ra sanggup nyaur, udah nyaur. Terus pengen bunuh diri. Ning dhek ora tekel kemudian dia mati sing diutangi nagih ning anak bojone. Jadi anaknya dipateni dulu, bojone dipateni ban iku dhek bunuh diri. Dan kasus ini bukan yang terakhir, sebelumnya udah ada gitu. Malah enten sing mencolok ing menara nggih diikat wong papat ambyur baru Mas. Nah, jadi banyak cita-cita kayak gitu nggih. Jadi ini ya alhamdulillah ketika diberantas seperti itu ya harapannya berkurang gitu. Karena nanti nek itu masif, wah luar biasa. Sampai ke rumah-rumah kita. Nek dulu tuh kita ngertine wong judi niku ya mung ning wong kawinan niku to. Ning pojokan dicepake meja cilik terus disugoi ngoten niku to. Sing nyugoi ya dosa niku gitu. Nah, tapi sakniki kan mboten. Kadang sing pojok
anak kita naudzubillah cah nom-nom niku ojo eling mburi omah ning kamar ya dolanan judi online. Dikek iki pokoke 100.000 karepe nggo mangan ora mangan gitu kan. Malah nggo top up. Nah, hal-hal kayak gini kita harus koreksi. Karena Ibu, oke, ada lagi. Ada Pak. Ini Pak tentang zaman sekarang online kan. Sekarang kalau misalnya kita berada di Shopee atau kita belajar di TikTok atau kita ikut affiliate TikTok itu gimana? Tiba Kalau itu jual beli enggak. Tapi kalau kemudian yang dengan maksud sebagai affiliate atas pay letter ya itu riba gitu. pele. Iya. Tapi kalau jual belinya enggak. Jadi misal jenengan punya konten jenengan followernya banyak, jenengan jadi affiliate kan wong sing nawake ngoten to. Mungkin kalau transaksi itu berhasil jenengan dapat sekian persen gitu kan. Nah, yang ditransaksikan yang muncul di video jenengan ini barang-barang halal dengan transaksi halal boleh. Tapi nek di situ misal dia jual beli vodka, jual beli miras-miras luar negeri ya itu jenengan enggak boleh. Ada juga jual beli ganja tapi sudah dilining dengan bentuk rokok gorila, itu enggak boleh. Jadi ya kayak gitu ya nggak boleh deh, vape, rokok, minuman keras gitu kan, judi online. Ada orang bikin konten nanti halaman pertama begitu di play, jadi misal dia gawe konten tentang bola, begitu kita play nanti ada iklan judi online, nah itu nggak boleh. Kayak sinten niku sing joget-joget, nggak punya beras, joget dulu sinten niku. Sing wong Sukabumi napa pundi niku lho. Nah, itu kan dia ditangkap polisi karena di akunnya itu ada nawake judi online. Kalau untuk penghasilan dari apa affiliate itu jadi untuk penghasilan kan kadang ada katanya ada yang bisa nyawer segala macam dari situ. Selama konten kita ini konten baik nggak apa-apa. Makanya hari ini tuh nyari pahala gampang, nyari dosa dan nyari musuh tuh gampang. Lagi artinya gini, ngapunten ya. Kita kalau misal jenengan ibu-ibu, misal jenengan punya latar belakang perbankan tadi, jenengan bikin konten tentang financial planner gitu kan, penasihat keuangan gimana supaya tidak bocor setiap bulan dari gaji suami walaupun gajinya cuma UMR kayak gitu. Jenengan jelaskan itu. Followernya sithik gitu kan. Tapi tetangga sebelah gitu kan, nggak punya latar belakang ilmu kayak jenengan kayak gitu, dia kayak konten, napa raklamben gitu. Followernya langsung oke gitu. Ya itu dia dapat dosa banyak dan apa yang didapat dari situ duitnya ya haram gitu. Itu walaupun istilahnya nyawer ya, tapi mungkin istilah nyawer itu kan kesannya sudah negatif ke arah wong joget-joget, wong nyanyi-nyanyi niko. Tapi sebenarnya kalau dalam konteks-konten jenengan itu financial planner, menjelaskan yang baik atau mungkin yang jenengan punya latar belakang psikologi, menjelaskan bagaimana psikologi seorang anak pada usia sekian, itu begitu jenengan disawer dalam tanda kutip, diucal iwak paus atau iwak apa gitu kan, yang nanti dikonversi jadi duit, itu nggak apa-apa. Makanya kalau kayak si setbor itu joget-joget itu nggak baik itu. Buat dapetnya dia bilang katanya sehari 3 juta ya, itu 3 juta ya nggak baik juga gitu. Nah gitu, jadi tergantung kontennya Bu gitu. Jadi kalau kontennya positif tidak lama. Yang jenengan jadi konten kreator tidak apa-apa loh. Sekarang di daerah Gunung Kidul atau daerah pinggir-pinggir di desa-desa itu konten kreator itu pun nomor jalan ning pinggir kali. Jadi kalau cah cilik dolanan zaman biyen gowo mobil-mobilan gitu kan, terus disorting. Ayo guys, kita ke pinggir kali dulu ngambil pasir, mobilnya dilepoke ngono. Oh ternyata ada ikan guys, iwak-iwakan dunggahke. Oh ternyata ada lagi burung guys, man-manan itu dunggahke. Wah niku followernya jutaan orang, tah cilik-cilik bendino dia dapat duit miliaran padahal ten pelosok desa pelosok gunung. Jadi jenengan bisa bikin konten-konten yang seperti itu nggak apa-apa gitu kan. Kagetan kumpul hanyel. Tapi kan itu juga menghibur si anak dengan hiburan yang positif loh. Karena kalau anak ini nggak seneng nonton itu malah seneng nontonan yang gede-gede lah musibah. Makanya ada anak SD memperkosa temennya SD gitu kan. SD loh. Bahkan ada anak SD yang hamil. Istri saya belum lama cerita katanya ada guru, salah satu guru SD, ada murid SD itu sudah jual diri gitu kan. Diajari karo mboke terus dhek ya ngomong kok penak rasane terus jual diri yo SD. Jadi nek esuk mangkat yang gawe seragam merah putih nek iki praktek gitu. Nah, jadi itu musibah hari ini, hati-hati makanya jenengan kalau ada putra kalau HP itu jenengan nek lewat depannya nek saged dilarang lebih baik, tapi nek lewat depannya ngonten jenengan mboten nglarang
lewat depannya bingung nonton apa gitu. Atau nek ate delik-delik itu juga nggak boleh. Terus kowe nek kowe nyeleboran HP ning kene di tempat di mana orang lalu lalang nggak boleh delik. Nek delik bahaya. Ketika anak kecil niku ya anak kula mling niku pamite dolanan bal karo koncone. Dolanan bal iki cedak masjid. Koncone enten sing sanggup HP. Mungkin bal-balane sampun apa dereng kula mboten mudeng. Dijak ning masjid toh. Terus ditontonke. Terus dipraktekke karo anak kula. Dadi pas kula kali bojo kula tidur, niku bocah niku dikok HP di padahal sadurunge tidur bareng-bareng. Ayah saya anak itu gitu. Dikok HP bareng-bareng. Begitu kula ngelilir langsung dijleske ya. Kula dadi wong gedhe kan refleks iki opo iki. Dek etok-etok turun apa pripun apa sih kula buka banale HP kula tiliki. Enten tulisane gitu. Ten YouTube niku kan search niku nenen ngoten niku. Hasil pas piro kabeh. Mbok nganti nangis. Aku kok kaya ngene rusak. Aku tekoki. Iki dari sapa? Koncoku. Ning endi sing ngajari? Waktu main bola. Rumahnya mana? Tak parani bapak ini. Yang kula mboten ngejak padu. Kula cuma ceritakan kondisi ini. Jenengan enggak perlu menyangkal, jenengan enggak perlu membenarkan. Tinggal kita jenengan memeriksa nek niku bener panglurusan. Nek niku salah, nggih. Anggap aja itu sebuah informasi ada kondisi yang bahaya dan anak saya sudah kena terimbas. Itu baru soal itu, gitu. Belum soal judi online macam-macam. Ya Allah. Artinya hari ini fitnah itu enggak kita temukan di jalan, kok bahkan masuk ke dalam rumah kita yang paling dalam itu masuk. Gitu. Nah makanya saya sama istri saya dulu cek sok anak perahi kok banyak kalau HP saya orang gitu. Karena nonton TV, nggak ada HP. Jadi saya saking anjalnya ini ya cara saya gitu, nggak usah ditiru jelek. Jadi saya sama anak-anak kecil-kecil tak kumpul ya. Anak saya kan masih kecil-kecil, duduk sini semua. Kalau ada ikat pinggang kulit nih, kalau teko, kalau sakit kita kentol, dia itu, gua antar tak banter nanti gosong. Yang berani megang HP nanti tangannya kayak gini, pun nggak ada yang berani megang. Jadi saya nggak usah dengan prakteknya, ini kuloro gitu. Seminggu hilang gitu. Yang maksud saya ya biar dia melihat bagaimana orang tuanya itu galak tapi untuk kebaikan gitu kan. Dan ini nggak saya kenakan ke mereka, ya harapannya mereka nggak melanggar. Artinya kalau mereka melanggar ya kena apa nggak tahu deh. Tapi itu efektif sementara ini di keluarga saya. Ngaten Bu, ngaten mulai Bu. Ada Pak. Waduh, lah itu saya ngantri boten. Pembayaran kiris itu gimana Pak? Lipat tanggal. Karena saya pernah ke salah satu ngampus itu pembayar kiris ditambah Rp500. Ya, cukup. Oke. Jadi kris ke ATM, nah itu sama. Kalau kita pakai nggak kena biaya maka aman. Tapi kalau kena biayanya flat itu pasti aman, nggak apa-apa. Rp500 nggak apa-apa. Tapi ada yang toko-toko tertentu atau merchant tertentu itu yang kalau kita pakai dia minta 1%. Nah kalau udah persenan, nah maka ini bukan lagi biaya, tapi ini sudah ribawi. Ya, kita nggak boleh kalau yang itu. Makanya saya kalau ke satu tempat transaksi, kemudian saya tawarkan ATM awalnya misal dia bilang kena 1% Pak, ya wis kris wae, terus dia kena gitu kan, ya wis cash gitu kan, dan kalau cashnya kurang, ya wis rasido. artinya kita harus punya prinsip gitu, dan karena kita punya pengetahuan, punya ilmu, artinya kita punya prinsip kalau emang mainnya persentase ya kita nggak kasih. Tapi kalau keinginan bilang tadi minta 500 perak, dan itu saya berharap biayanya sama. Kalau dengan misal satu bayar SPP 1 semester 500, nanti ada yang enggak bayar SPP 2 semester ya 500 ya. Harapannya sih sama. Kalau sama berarti itu biaya. Tapi kalau udah pakai persentase 500 itu adalah persentase dari sekian. Artinya nanti kalau sekian itu berubah menjadi angka yang lain, kemudian ini angka 500 berubah lagi, maka itu ya jelas riba di sini. Betul ya? Oke. Lagi Bu. Masyaallah. Nggih, ya. Leasing. Jadi kan gini, dia kan punya barang ya, terus dia kan ngambil utang lah, harga itu 10 juta, ongkos 10 juta. Yeah. Dia untung 2 juta kan jadi 12 juta. Yeah. Konsumen kan jadi 12 juta tadi
kan di Bodi Angsur taruhlah Tahun. 10 bulan. 10 bulan. Kan satunya kan 1-2. 120 lah. Iya. Gitu kan. Nah, itu bagaimana Pak? Kan di situ juga kan kalau setahu saya kan itu kan juga karena di situ ada denda. Ya, kalau ngomong ada dendanya ya. Tadi kan soalnya tadi waktu koperasi kan juga ada kan tadi besarnya Dito kalau ambil barang koperasi kan ngambil untung terus bisa dibayar berapa kali gitu. Ya. Jadi kalau leasing yang saya tahu itu leasing itu dia nggak membeli barangnya. Jadi dia memberikan, jadi barang itu nggak mampir ke tempatnya. Jadi itu transaksi segitiga. Jadi barangnya tetap di penjualnya, dealernya. Terus kita bertransaksi dengan orang yang nggak punya barangnya. Nah ribanya di situ sebenarnya. Nah leasing itu menjadi boleh ketika kayak kasus koperasi tadi. Oh jenengan mau apa toh Pak atau Bu mau beli motor di mana? Di dealer itu loh. Berapa harganya? 10 juta. Oke. Jenengan ada nyicil berapa lama? Yo 10 bulan ya. Koperasi ngambil keuntungan 2 juta cocok buatan? Ya nggak apa-apa. Berarti nanti 1,2 gitu setiap bulan gitu. Nah koperasi ini harus membeli barang itu, beli ke tempatnya, dibeli tak beli yo barangmu nyo 10 juta kesok nyo. Nah barang itu sama koperasi diantar kepada yang minta tadi. Nah dalam konteks leasing boten, jadi barangnya itu dikirim dari dealer langsung kepada penjualnya. Nih penjualnya ini beli itu leasing gitu. Nah yang mana orang leasingnya ada di dealer biasanya. Nah ini nggak boleh karena transaksinya nggak ada barang. Makanya Nabi mengatakan latabi malaysa latabi indah. Jangan kamu jual barang yang kamu belum memilikinya, belum menguasainya. Nah, artinya kita harus menguasai dulu. Nah dalam koperasi ini harusnya kalau jenengan tadi mau membuat koperasinya itu saya berharap jenengan jangan mempraktekkan praktek leasing ini. Ya, jenengan harus mempraktekkan praktek yang benar, yaitu mana barangnya yang mau kamu maksud, ada di dealer mana, itu yang jenengan bayar tunai, nanti dibeli sama orang ini dengan tunda, dengan kredit, itu boleh. Nah kemudian terkait denda, memang benar dalam Islam tidak ada denda keterlambatan. Artinya kalau orang ini kemudian terlambat bayar, ya kita nggak boleh mendendanya. Makanya dalam bank syariah denda keterlambatan itu dimasukkan dalam pendapatan non halal. Dia udah membahasakan non halal. Non halal itu berarti apa Bu? Iya non halal itu tidak halal. Ini maksudnya kan berarti haram toh. Kayak kuliner tadi kan ada tulisan kuliner non halal ngoten toh. Nah, dia memperhalus bahasa haram niku toh. Nah, makanya kayak ngapunten kayak zina itu kan nek ning kuping kan rodok panas. Akhirnya saiki diperhalus dadi napa toh? Seks bebas atau pergaulan bebas ngoten niku toh. Agar orang sing nglakoni iki semangat ya. Tapi nek coba misal dia ngomong, ayo zina yo, nah mesti moh gitu kan. Bayangannya wis azab neraka gitu kan. Nah, itu juga gitu. Dia diperhalus gitu kan. Nah, maka di bank syariah pun dimasukkan dalam pendapatan non halal. Sehingga pendapatan non halal ini nanti penyalurannya nggak bisa ke tempat ibadah. Bank syariah itu CSR-nya itu loh. Kalau diambil dari situ nggak bisa di tempat ibadah, harus di jalan-jalan tempat umum segala macam gitu. Makanya denda keterlambatan nggak boleh. Nah kalau terlambatnya suwe, nah itu harus kemudian ditanting, piye mbok tutuke neh apa ora. Nah kalau nggak ditutupkan, nah motormu tak tarik yo. Ning nariknya bukan kemudian kayak konven, konven kan ditarik semua. Kita harus nyicil 10 kali, kita udah nyicil 5 kali, diambil semua, nggak ada tersisa apapun, bahkan pentilnya udah ditinggal gitu kan. Jiko kabeh gitu kan. Nah harusnya dicocokkan. Ini harga sekarang, motor dulu kamu beli 12, harga sekarang nih di marketplace 5 juta. Nah, utangmu kurang 5 juta. Nah, ini piye? Arep mbok dol dhewe apa motor iki mbok bayar. Nah, ini pun kula nggih bayar klop. Nah, niku nek judule klop, tapi nek barangnya lu larang misal utangmu jadi 5 juta, motormu ternyata ning marketplace hargane 8 juta. Diklope yo mboten ansal. Berarti boleh dinego tuku sithik. Pasarannya 8 juta, tak nego ya 7 juta. Nggih pun. Berarti aku cek kurang 2 jutanya, 2 jutane. Berarti wis mbok ya. Ning ngoten. Jadi enggak terus diambil habis, dirampas habis, itu enggak boleh. Itu juga salah lagi dalam agama. Termasuk ada juga istilah restrukturisasi. Oh ngene, gandeng kowe nyicil 1,2 gak sanggup. Saiki cicilannya digawe 500-an wis ora. Ya insyaallah sanggup. Ning gandeng utang garek 5 juta, kuwi nek digawe 500-an berarti tenore kan nambah jadi 10 bulan. Iki yo aku yo rugi akeh. Nah kudune iki tambahi ora mung 5 juta, 6 juta. Itu enggak boleh.
merubah angka yang sudah disepakati di awal, walaupun dia molor gitu loh. Jadi apa yang disepakati di awal itu yang harus diselesaikan sampai akhir. Makanya dalam konteks utang piutang, baik utang dagang maupun utang duit, ya, kalau utang duit jelas nggak boleh ada tambahan. Dalam utang dagang, utang kredit tadi itu tidak boleh kemudian ada merubah angka atau ada denda keterlambatan, tidak boleh. Makanya saya secara pribadi itu ngambil KPR rumah itu beberapa bank syariah saya survei mana yang pakai denda keterlambatan, saya coret gitu. Nah, ketemu yang nggak pakai, ya nggak pakai pun sebenarnya SOP-nya pakai. Tapi karena kita nego kan bisa dinego tuh sebenarnya bank nego. Nah, mulai nek barang ini itu buatan murah gitu kan, itu mau dia ya sudah nggak apa-apa. Soalnya saya juga butuh closing kan itu dah. Jadi teman-teman saya mau bank nih kalau dan belum pernah kerja di bank, tapi apa yang kemudian mereka ceritakan bisa kita praktekkan karena mereka kan kalau ada tugas mereka presentasi gitu, ini gitu, lakoning ini gitu, nah, gitu ya. Nanti Bu, ya. Silakan putar lagi. Saya bingung nih. Dari yang paling tua dulu gitu. Nah, Bu Yani toh, kok nggak merasa kok ketok. Saham, ini ketoknya sahamnya oke ya. Apa judi, apa riba, Pun. Digeser mulai yang agak tua. Saham itu alhamdulillah kalau di Indonesia itu sudah ada saham syariah. Jadi sudah ada SOTS-nya, ada sistem operasi transaksi saham syariah. Jadi ketika dengan download itu, dengan beli di situ, niku insya Allah sudah terseleksi sebagai saham syariah. Tapi dengan pakai aplikasi yang umum, yang bukan itu, dengan kudu harus menyingkirkan bank riba, harus menyingkirkan perusahaan minuman keras, harus menyingkirkan perusahaan rokok, harus menyingkirkan asuransi riba dan seterusnya. Pokoknya dengan harus punya ilmunya. Biasanya ya umumnya orang nggak punya atau mau punya nggak komplit, akhirnya nggak ngerti ya apa, apalagi itu munculnya namanya kan inisial bukan nama lengkap, misal kayak apa ya, kayak pokoknya gitulah. Jadi nggak nama komplit gitu loh, PT Berbintang bosan mungkin BIT atau apa gitu kan. Nah, jadi kita kalau nggak tahu ya waton nanti. Nah itu, saham itu termasuk judi apa enggak? Gitu. Secara umum tidak. Jadi kita itu membeli hak atas modal yang dia tanamkan untuk menjalankan operasinya pada tahun berjalan. Secara umum tidak, tapi bisa menjadi perjudian ketika saham itu ada masa serah terimanya. Kalau nggak salah itu T+3 atau T+2. Jadi sejak jenengan beli itu 2 hari atau 3 hari kemudian baru diserahkan saham itu ke jenengan. Nek dulu ada kertasnya, sekarang itu by system. Nah itu butuh waktu 3 hari. Nah kalau kemudian hari ini jenengan beli sore ini, nanti malam jenengan jual, itu hakikatnya jenengan menjual sesuatu yang belum jenengan terima, itu nggak boleh. Artinya kalau jenengan membeli dan mau menjual, maka harus ditunggu setelah jenengan menerima saham itu. Nah kapan saya menerima saham itu? Nah itu yang tahu ya sistemnya itu. Jenengan tanyakan kepada adminnya, ini serah terimamu bilang dino mbak atau mas gitu. Oh 2 hari Bu, ya sudah berarti jenengan setelah beli bisa jual 2 hari ke atas gitu. Itu kalau jenengan modelnya adalah orang yang nyari keuntungan dari jual beli saham. Tapi ada orang yang dari penghasilannya itu 25-30% dia potong, dia belikan saham, tapi saham blue chip. Saham blue chip itu apa? Saham perusahaan yang punya fundamental bisnis yang kuat. Koyok misalnya Unilever, kemudian Carun Pokpan, kemudian perusahaan-perusahaan yang dia punya usaha dan dari usaha itu ada produk itu dijual. Nah, grafiknya itu meningkat terus dan bahkan stabil perusahaan blue chip. Ada orang yang mengalokasikan duitnya setiap bulan 30%, 20-30% untuk beli itu dijadikan tabungan di hari tua. Nanti di hari tua harapannya dia cuma bongkaran tiap tahun dari bagi hasil saham-saham yang dia tanam. Jadi dari celengannya sejak kerja di awal kerja sampai sepuh, walaupun mungkin dia pensiunan ASN dan seterusnya karena dia punya saham banyak itu tadi, dia tinggal ngumpuk bagi hasilnya tahunan. Nah itu lebih aman lagi, artinya dia nggak geger untuk tuku ngedol gitu loh. Tapi dia membeli tapi untuk mengharapkan bagi hasilnya di akhir tahun. Itu lebih aman lagi gitu. Jadi ada 2 model orang yang mencari keuntungan dengan jual beli tiap hari atas lembar saham, atau kemudian yang kedua orang yang mencari bagi hasil atas saham yang ditanamkan.
Pun, ya nih ya, monggo silakan Bu. Pegang mic ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mau menanyakan, kalau saya itu ada koperasi itu suami almarhum. Nggih. Nah, ternyata dengan berjalannya waktu itu pernah koperasinya agak kolek ya. Agak kolek. Terus akhirnya sekarang berjalan lagi, ya itu kan pinjam itu berjalan lagi, terus dengan yang dulu yang pernah Urus dulu yang pernah transaksi. bukan invest ya, Berapa? yang pernah invest maksudnya dengan dananya berapa gitu. Nah itu sekarang dikembalikan tapi cuma berapa persen. Iya. Nah apakah uang yang kembalian itu riba enggak? Karena itu uang itu dilakukan dengan meminjam lagi dengan putar lah gitu. Iya. What? Satunya lagi nih, untuk yang RT itu kan ada yang simpan pinjam. Oke. Terus nanti kalau habis 2 tahun berarti itu dibagi untuk yang yang punya tabungan. Yang pakai tabungan sama yang untuk yang bagian yang nulisin, yang untuk bawa apa ya itu namanya? Pengurusnya. Ya. Nah, itu dibeli. Bisa riba atau enggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu koperasi, satu KSRT. Namanya beda, tapi bentuknya, akadnya, transaksinya, modelnya sama. Dua-duanya riba. Karena yang tadi mengatakan simpan, pinjam, menyimpan, lalu dipinjamkan, baliknya ada keuntungan, ada tambahan. Nah tambahan ini kalau diakadkan itu riba, sehingga orang yang minta riba dan ngasih riba itu sama-sama nggak boleh. Nah gimana biar itu menjadi boleh? Maka harusnya koperasi yang baru ini mengambil pelajaran dari sebelumnya yang sudah kolab. Karena Allah sudah mengatakan yang hakullahu riba wa yurbi shadaqat. Yang namanya riba itu akan dihapus oleh Allah. Dihapus itu maksudnya gimana? Harta yang kita miliki dari riba itu akan dihilangkan, akan dimusnahkan, akan dirusak, akan dibinasakan. Termasuk yang dengan sampaikan tadi koperasinya sudah kolab. Nah harusnya beliau mengambil pelajaran atas kasus yang pertama, yaitu dengan mengganti akadnya. Kalaupun itu simpan pinjam, maka yang menyimpan bisa pakai akad mudharabah. Nah yang minjam, bahasa minjam, ini apa yang dipinjam? Kalau yang dipinjam bentuknya uang, maka tidak boleh ada tambahan. Tapi boleh dia menambahi tapi tidak diakadkan. Nah tapi kalau dia pengen dari pinjaman itu dia beli barang, mendingan dibelikan barang agar keuntungannya menjadi keuntungan yang halal. Termasuk yang di RT juga begitu. Ketika ada yang datang minjam, maka pihak bendaharanya atau ketuanya nggak boleh memberikan tambahan. Ojo ditambahi, tapi nek buat tambahi ento, tapi secara resmi nggak ada tambahan atas pinjamanmu. Nah umumnya orang Jawa itu kan pakai wong nek balik kira ditambahi, tetap ditambahi, ditambahi mawon nopo, selama tidak diakadkan. Nah maka harus clear di situ agar kemudian semua proses bisnis baik yang di koperasi maupun yang di RT itu menjadi halalan thayyibah. Tapi kalau diulangi lagi cerita yang sama, maka kemungkinan akan berulang lagi cerita yang sama. Bahkan koperasi jenengan itu sebenarnya di skala nasional sudah banyak yang dundung, termasuk yang paling besar kasusnya itu koperasi Surya kalau kalian pernah dengar. Sampai dia akhirnya bikin bank Surya itu entah 400 atau 500 miliar dia itu. Besar itu. Dan banyaklah pokoknya. Saya juga di kantor itu dulu waktu masih Badan Tenaga Nuklir Nasional itu udah 3 atau 4 koperasi yang dundung semua. Kantor saya terakhir itu sebelum terakhir yang masih di Jakarta itu 2,3 miliar. Kalau yang di Jogja ini, di Batan Jogja ini, saya agak lupa apa 3,5 atau 4,5 miliar. Jadi yang sudah dari awal koperasi berdiri itu kayak simpanan pokok, simpanan wajib itu bayangnya kok pensiun dapat pensiunan misal 70 juta ditambah niku misal 50 juta niku belum kabeh kan masaknya gitu. Padahal kadang itu pas waktu sudah pensiun itu kadang memang butuh gitu loh, butuh mungkin ngapunten mungkin ada sakit yang harus diobatkan atau mungkin ada putra yang mau dinikahkan terus dijagake gitu nggak beres. Nah saya ada lagi satu koperasi di Jakarta itu saya ikut jadi anggotanya. Itu koperasinya nggak ada simpan pinjam, jadi dia mengumpulkan dananya itu kemudian dibelikan barang dijual.
Nah, tapi karena dia udah ngerti marketnya, udah ngerti pasarnya, itu tiap laporan itu tiap tahun itu angkanya itu angka keuntungannya itu bertambah terus. Dari dulu 3 miliar jadi 4 miliar, terakhir itu kemarin itu 18 miliar. Jadi saya dapat SHU itu sekitar kalau nggak salah ya 12 atau 14 juta, saya lupa. Jadi artinya ya itu luar biasa kan, artinya wong kadang ning kantor itu yang tadi diceritakan yang saya dudung itu kadang cuma dapat 200, 300 ngono wae dicicil gitu. Kadang nggak dikasih duitnya disuruh ngambil barang di koperasinya gitu. Ya ngoten niku lah. Artinya Allah sudah punya janji dan Allah pasti akan menepati janji. Makanya jangan main-main dengan janjinya Allah. Artinya kalau itu janji ancaman ya jangan tantang, tapi kalau itu janji kebaikan yang dijanjikan mari kita kerjakan gitu. Ngoten Ibu. Wonten malih. Yeah. Dikasih tambahan sudah. Yeah. Yang saya terima itu Ya, jadi dalam bab riba ketika kita meminjamkan dan ada keuntungan riba, maka hak kita pokoknya. Jadi haknya dengan dia 300 itu. Kalau dia ngasih 300 itu ya dengan terima, lebihannya dengan terima. Dah, itu aja. Kan nggih? Siap. Monggo. Mic-nya pundi? Pengen cedak ra nganggo mic. Mic ning kono. Ini nggih. Ternyata ada yang sepuh satu lagi. Nggih, nggih, niki sing caket iki. Bener napa? Mboten sang nggih, mboten napa niki caket tok. Nggih, pripun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sejak ketemu Ustadz tuh yang mau saya tanyakan tertunda terus. Wis, ngeri banget nih. Bareng ketemu malah lali. Menjadi unek-unek saya itu, saya tuh punya tetangga tapi juga kepepet bener. Tapi dia punya arisan. Arisan itu 9 juta. Lah dia minta diganti saya 7,5 juta. Ya. Nah itu sisanya itu termasuk riba apa enggak? Nggih. Pun? Namun, Ya. 9 juta niku duit to? 7 juta niku nggih duit to? Duit 7 juta dibalekke 9 juta. Nah, berarti kan punjul to? Duit balik duit punjul. Lah itu riba. Ngaten nggih. Tapi sisanya itu saya bagi-bagikan. Sisa pripun? Sisanya Sing 2 juta niku. pokoknya saya terima 7,5. Iya. Sisanya itu saya bagi-bagikan yang Oh niku pun kelampahan itu berarti pun rampung. Iya, Nggih cerita makanya saya nggih. Jadi tinggal dengan tobat mawon. Nggih. Dengan tobati minta ampun sama Allah, ampun diwangsuli melih. Jadi niku biasa dalam arisan wong butuh terus haknya didol ngoten to. Ning dengan harga lebih rendah itu namanya riba lagi. Itu mirip kasusnya ten bodo nika. Nek ten Solo niku Jalan Slamet Riyadi, nek ten Jogja mboten ngertos lho ten Muti. Niku teng Trecek wong ijol duit niku lho. Niku nek jenengan ngijolke 100 dijoli 5.000-an mesti kepotong 5.000 napa pinten ngoten to. Itu riba niku. Riba niku. Karena duit dijol duit enten tambahane atau dikurangi itu riba. Makanya paling aman ijol ten bank, mboten dipotong to ten bank to. Nah, itu paling aman. Lah nang ngantri ya niku lah eleke kita. Pilih megah ngantri timbang dicemplungin rokok. Kudune kita milih mau nyemplung rokok mending ngantri. Ya ngono, jangan dibalik. Nah, jadi niku riba ya gitu kan. tapi saya juga enggak minta serelanya dia. Nek genteni semene gelem ora. Gitu. Lah saya masih jadi unek-unek. Ya, nggih. Tapi ya alhamdulillah Ngeten. sisanya itu. Jadi ten kitab Arba'in An-Nawawi hadis nomor nek mboten 17 26. Jadi Nabi itu mengatakan tentang bedanya al-birru wal ismu. Biru itu kebaikan, ismu itu dosa. Yang namanya al-ismu itu mahaka fi nafsika ayatoli alaihin nas, yaitu apa yang membuat hatimu gelisah dan kamu khawatir mau nek didelok wong. Nah, sehingga apa yang menggelisahkan jenengan niku sebenarnya niku jenengan niku masih dikasih fitrah hati yang baik untuk duwe rasa ra penak ketika ngrasake sesuatu sing ra bener. Nah, berarti memang itu enggak bener. Makanya di akhir hadis itu Nabi mengatakan istafti kolba. Kalau memang hatimu masih baik, dalam kondisi kamu nggak ngerti dalil, tanyakan sama hatimu. Ini nek tak pangan kira-kira penak ora ya rasane gitu. Nek hati kita masih baik, fitrah kita masih baik, kita kemudian mengatakan aku ora nyaman nih, ya berarti jenengan leren, jangan dilanjutkan.
Ngoten. Tapi nek kita ngapunten hatine wis rusak, cara wong wis kon salat wegah dina-dina mendem terus minta fatwa pada hatinya, wes jawabannya mesti ya sing elek-elek terus gitu kan. Nggak mungkin dia akan menjawab yang baik, mesti jawabannya elek terus gitu. Makanya fitrah jenengan insya Allah masih baik, jenengan bertanya ada jawaban, jenengan sejak pengen tanya nganti lali terus, niku rah nyaman gitu kan, itu fitrah baik. Nah. Waduh bulan. Nanti 2 bulan. Monggo Bu yang megang mic. Oh, jenengan ra nyekel mic. Antri mic pokoknya. Nggih. Waalaikumsalam. Ini saya dengan ketan denda. 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 Nggih denda. Ya. Apabila kita meminjam sesuatu ada denda. Iya. Dan dendanya itu seperti ya kayak kita tadi. Apakah itu juga ada? Ya tadi yang yang sudah dibahas tadi bahasanya denda keterlambatan itu riba. Dan riba zaman dulu itu orang ngutang bayarnya itu sama. Baru akan kena tambahan kalau terlambat. Itu namanya riba jahiliyah. Nah sekarang itu terlambat gak terlambat kok nambahi. Jadi sebenarnya sekarang itu kondisinya lebih parah gitu loh. Iya, kemarin nih saya kan telah bayar Pajak. pajak motor. Oh pajak motor. Nah, Nggih. dendanya itu hampir setengah dari Nggih. yang saya bayar. Nggih. Ya itu sebenarnya itu riba pada pelaksananya. Kita dalam hal ini terpaksa untuk ini ku nek ngomongin niku. Kenapa? Nggih, nek ngomongin niku gak cuma pajak motor, listrik, PAM, banyak. Ning maksud saya gini, kalau jenengan misal jadi kepala PLN gitu, jenengan bisa merubah kebijakan itu, tolong dirubah, jangan dikasih denda. Itu salah. Tapi kita sebagai konsumen ya kepepet mau nggak mau. Makanya dalam bab bernegara dikatakan kita untuk taat pada penguasa, wa in ta'ammara 'alaika 'abdun habasyun. Walaupun yang memimpin kamu itu seorang budak hitam dari Habasyah dari Afrika. Padahal budak itu dalam Islam itu nggak boleh jadi penguasa sebenarnya. Tapi kok lalap jadi, ya wes itu penguasa kita. Mungkin dia sebagai budak ini pintar ngomong, pintar orasi akhirnya terus jadi kan enten tapi ya ngeten niku. Nah, maka mau nggak mau ya sudah itu penguasa kita manut. Sampai Nabi mengatakan wa in akhadha malaka wa daraba dhuhruka. Walaupun punggungmu dicambuk, hartamu diambil, tetap taat. Nah dalam bab ini, ketika konteksnya adalah tadi itu yang mengikat seperti itu kayak pajak motor, kayak listrik, PAM dan seterusnya, itu tambahannya itu riba sebenarnya. Tapi karena kita terpaksa itu maksudnya kita nek nggak bayar itu kan STNK nggak keluar, kita nek nggak bayar dendanya PLN, listrik kita dicabut, kita nek nggak bayar dendanya PAM nanti air kita dicabut kan gitu. Ya mau nggak mau itu terpaksa toh ya dibayar gitu kan. Nah dalam proses pembayar itu ada amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu apa? Kalau kamu lihat kemungkaran rubah dengan tangan kan nggak mungkin, rubah dengan lisan ya ora mungkin, rubah dengan hati minimal itu sebagai pertanda iman. Jadi hati ini kita nggak setuju dengan itu pertanda kita masih lurus imannya. Jangan kayak istrinya Nabi Lut. Istrinya Nabi Lut itu harusnya menemani Nabi Lut untuk mendakwai kaumnya, tapi kata istrinya mungkin mesake bojone jane wis to Mas wong seneng karo wong lanang kok bejano sak-saknya mereka kan. Akhirnya begitu Nabi Lut didatangi oleh tamu yang merupakan malaikat untuk diajak keluar nanti malam, Nabi Lut mau ngajak istrinya, kata malaikat usah saja bojomu ora. Jadi dicoret, padahal tidak dikatakan dalam sejarah kalau istri Nabi Lut itu murtad, enggak, tapi lebih kepada karena menyepakati perbuatan kaumnya ini dengan malah menasihati suaminya ora usah kenceng-kenceng ning dakwah gitu. Jarno ae wis ben cah seneng koyo kan enten biaya ngoten niku. Lah kok mentu jarno ae gitu kan. Kita harus memainkan bahkan sampai level hati. Makanya yang namanya iman itu adalah tasdikun bil qaul, pembenaran dengan hati, wa qaulun bil lisan, dan diucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan perbuatan. Makanya nanti dalam sirat orang yang bisa atau yang kecemplung ke neraka itu ada 4. Yang pertama orang kafir, ini sudah jelas orang kafir bukan orang Islam. Kemudian yang kedua orang munafik. Orang munafik itu casing Islam. Ini yang ngomong Islam paling anyel dewi, paling elek dewi omongane. Enten tau piye ngoten niku to? Aduh. Kenceng banget. Nah, nganyel ke ya. Nah, yang ketiga ini orang musyrik. Orang musyrik niku sinten? Ya orang yang mungkin casingnya yo Islam. Menyembah Gusti Allah tapi begitu dodolan rapayu gak sabar. Aku nek ngene terus ya kapan ning sugih tanggoku toko broto sila ning gunung endi? Gunung napa, Dik?
Sing cedak mriki enten kok gunung Ketun. Topo ning kono sugih akhirnya melu, itu musyrik. Dan musyrik ini dosa besar gitu, dosa besar yang Allah janjikan nggak ada maaf buat orangnya. Lain asrafta la yahbatuna amaluka, bahkan akan dihapus semua pahala kita, dibawa mati, nggak akan diampuni, nyemplung neraka kekal di dalamnya dan seterusnya. 3 golongan ini nyemplung di neraka nggak akan keluar selama-lamanya. Nah yang keempat ini fajir. Fajir itu pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar yang di dunia nggak ditobati, dibawa mati, nanti ning dihisap, pas dihisap ya dilalah nggak diampuni, pas dum-duman syafaat ya adalah rakumanan syafaat, akhirnya mau nggak mau dipertanggungjawabkan di situ. Nah karena masih punya iman yang nggak kecampur dengan kesirikan, kekufuran dan kemunafikan, diselamatkan menjadi penghuni surga terakhir. Alhamdulillah. Penghuni surga terakhir niku jane kalau Gusti Allah mlebu, gari kon mlebu, begitu tekan ngarepe lawang surga dhewe mbayangke nek telat ki biasane rauman, ya jenengan nek kejak piknik niku lho. Wis kon mangkat jam 8, tekone jam 9, bis wis ditutup, bayangane wis kaya ra entuk kursi ngadeg ngoten niku to. Niku ya dibaleni ning akhirat. Kudune garek ndodok Assalamualaikum dibukake karo malaikat Ridwan mungkin mlebu. Pun cepak napa sing dicepake mboten mlipir bali meneh. Ya Allah ketinggalan surga pun kebak. Idhafat kul jannah lunga mlebu meneh ning kono. Bali meneh. Ngono yo. Ketoke kebak bali meneh. Niku nek kok cara awake dhewe enten wong ngoten niku wis ping pindho. Allah sak dijak lak wis kan ngoten to. Niki mboten Gusti Allah niku saking Ar-Rahim nanti di akhirat. Kata begajul-begajul ngoten niku masih diberikan maaf. Sampai yang ketiga Allah tidak cuma mengatakan pergi masuk sana, enggak, tapi lebih kepada rono. Wis dicepake 10 kenikmatan raja donya. Jadi jenengan nek ajeng ningali raja sing paling sugih ten donya, napa Hamengkubuwana napa pundi monggo, pokoke sing paling sugih niku ping 10 wis cemepak nggo kowe, ditambahi apa sing mbok jaluk dikeki, ditambahi apa sing mbok ngen dituruti, ditambahi bidadari loro. Akhirnya mangkat lebu gitu loh. Makanya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas kita di hidup ini satu, meluruskan iman. Dengan cara apa? Jangan dicampuri kesirikan. Yang kedua, jangan dicampuri dengan kekufuran. Kekufuran apa? Wong Islam kok ngomong selamat Natal. Itu kekufuran nih. Wong Islam kok ngomong Om Swastiastu. Niku artinya apa toh? Segala keselamatan datang dari Sang Idang Hyang Widiwasa. Apa ya bener kita ngomong gitu? Atau kemudian ngomong namo budaya, terpujilah nama-nama Buddha. Napa kita ya bener ngomong ngoten niku? Lentu toh. Artinya salam ya assalamualaikum ngoten mawon gitu kan. Nah, maka kemudian jangan dicampuri kemunafikan, jangan dicampuri kesyirikan. Nah, usahakan dosa besar jangan dikerjakan. Nah, dosa besar itu dirangkum sama Imam Ad-Dhahabi ada 76, termasuk di dalamnya yang kita bahas yang ini yaitu riba. Karena dosa besar ini kalau nggak kita tobati di dunia, nanti di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Nah kalau kemudian nanti diampuni, ya alhamdulillah. Nek ora, kalau ngampuni ini nanti dadak diucap-ucap sik ten neraka. Senajan mungkin nek diselametke alhamdulillah ning neraka niku bukan barang penak gitu loh. Jadi neraka niku mboten bayangane kados latar panas mboten mboten. Panase niku geni 70 kali api yang ada di dunia. Terus jenengan bayangke 70 kali iki geni kompor niku mboten. Ning donya ki enek kae lho mawane Merapi niku. Niku pinten 1000 derajat, ping 70. Nah, gambarannya sing paling enteng niku Abu Thalib ditaruh di puncak yang paling atas dari neraka, didilat sikile, otaknya melepuh. Nah, panasnya ngoten niku bluduk. Nah, niku sing paling enteng, dan paling abot pripun ya mesti ya tambah ranggana, tambah karo-karuan. Makanya monggo nggih, dosa besar kita tinggalkan, kemunafikan kita jauhi, kekufuran kita tinggalkan, kita luruskan iman kita dalam hati, harus sinkron dengan lisan, perbuatan harus lurus. Nanti ana wong ngaku iman ra salat ku ya piye gitu kan. Ana wong ngaku iman sebone gereja ku ya piye gitu kan. Nah, ini harus kita luruskan semua. Kalau sudah lurus, insya Allah pintu surga ada 8 itu ngentosin jenengan. Bahkan ibu-ibu itu khususon dipanggil dari semua pintu, walaupun pintu ini itu judulnya pintu sholat, pintu puasa, pintu jihad, pintu sabar, pintu nahan amarah, pintu zikir saya nggak tahu. Nah, pintu nahan amarah, kemudian pintu ridho, pintu tobat. Tapi spesial buat ibu-ibu kalau melakukan 4 hal, sholat 5 waktu, kemudian puasa bulan Ramadan,
menjaga kehormatan dan kemudian nurut sama suaminya. Kata Nabi SAW, kilalaha udkhulil jannata min ayyib abwabil siti, mlebu surga pintune 8 pilih dhewe. Ning syaratnya 3 tadi, harus selamat dari sirat. Yang selamat dari sirat orang yang beriman, tidak dicampur dengan kesyirikan, tidak dicampur dengan kemunafikan, tidak dicampur dengan kekufuran, dan dosa besar dijauhi. Ya, ngoten nggih. Kok pilih mengatakan pun jam 3 nih, ada acara lagi. Kita tutup dengan doa. Tadi yang ngantri ngapunten. Kita tutup dengan doa, semoga Allah mengabulkan apa yang kita panjatkan pada sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta 'alamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasrubna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih awladana wa aslih azwajana wa aslih asdiqana wa ummahatana wa aba'ana wa ikhwanana wa akhwatana wa asatidana ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin waj'alna minas solihin waj'alna minas solihin waj'alna minas solihin. Wasma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna al-jannata ka jannatika jannatin na'im ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din ya dzal quwwatal matin. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa waffiq alaihimus sabra ya arhamar rahimin ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits aslih lana sa'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak ya ghani ya hamid. Allahumma ismi mardana wa qdi duyunana ya ghani ya hamid.
اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من عذاب جهنم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم إنا نعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من الشرك والكفر ونعوذ بك من الرياء والسمعة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة وأدخلنا الجنة يا خير الرازقين. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين. فانصرنا على القوم الفاسقين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.